Novel 9 Sutra Matahari dilanjut lagi di part ke-403 dengan judul saat ini Naga Hitam. Selamat mendengarkan cerita novel ini. 9 Sutra Matahari 403, edisi ke-3931 hingga 3940. Nak, kau sombong sekali. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami semua sendirian. Dewa utama junior lainnya meledak marah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Dan inilah pamanmu. Ia baru saja selesai berbicara ketika seorang pemuda berjubah emas muncul di hadapannya, menyeringai lebar. Pemuda ini tak lain adalah ulat sutra naga bertanduk emas. Dengan lambaian tangannya, awan rune emas bersiul, berubah menjadi belati emas yang menerjangnya dengan ganas. Dewa utama junior itu melayangkan pukulan ke depan, sebuah bekas tinju besar muncul dan menghantam belati emas itu. Namun, ia terkejut ketika menyadari belati emas yang ia pukul hanyalah bayangan. Saat ia sedang berpikir, sebuah belati emas muncul di belakangnya, menembus badannya dan menghancurkan hatinya. Haha, apa kau pikir warisan spasial klanku semudah itu diatasi? Kata ulat sutra naga bertanduk emas penuh kemenangan. Ye Tianfei sangat terkejut melihat ulat sutra naga bertanduk emas melancarkan satu pukulan pada tuan muda. Warisan spasial klan ulat sutra naga bertanduk emas sungguh unik. Bahkan Hun Lao mengangguk memuji. Tuan, izinkan aku membantumu. Hu Miao tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei dan berbicara. Seketika, banjir ilusi muncul di ruang sekitarnya, menyelimuti semua orang di dalamnya. Ye Tianfei menyadari bahwa Hu Miao kini menciptakan ilusi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan efek halusinogennya bahkan lebih mengerikan. Mereka yang terperangkap dalam ilusi mulai menunjukkan tanda-tanda panik, seolah-olah mereka sedang mengalami sesuatu yang mengerikan. Bahkan ketiga tuan muda pun menunjukkan sedikit kekhawatiran, karena ilusi Hu Miao telah memengaruhi mereka. Kutu kupret, anak ini ditemani oleh seorang ahli ilusi. Dan dia bahkan tampak seperti salah satu binatang purba legendaris. Seorang tuan muda dengan marah mengirim telegram kepada dua lainnya. Kalian bertiga berani datang dan memprovokasiku. Kalian sedang mencari kematian. Ye Tianfei menatap ketiga dewa utama muda dengan tatapan dingin. Jangan rusiak badan mereka. Huang Sang tahu bahwa Ye Tianfei akan menyerang, dan segera mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan langsung menggunakan teknik membaca pikirannya. Salah satu dewa utama junior tiba-tiba menegang, wajahnya dipenuhi kengerian. Saat itu, Ye Tianfei sudah tiba di depannya dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram kepalanya. Dewa utama junior terkejut dan ingin menyerang Ye Tianfei. Namun, segala macam pikiran dan gagasan aneh terus bermunculan di benaknya, membuat tindakannya tak mampu mengimbangi pikirannya. Selain itu, ilusi yang diciptakan oleh Hu Miao juga memiliki efek psikedelik padanya. Telapak tangan Ye Tianfei langsung menjangkau lautan jiwanya dan mencengkeram badan jiwanya. Duar, 5 atau 6 artefak magis bertenaga jiwa segera muncul dari lautan jiwa dewa utama, berusaha melindungi badan jiwanya. Namun, upaya mereka sia-sia karena Ye Tianfei menamparkan semuanya. Ye Tianfei kemudian menyegel badan jiwanya, lalu badan fisiknya. Oh tidak, anak ini terlalu menakutkan dan aneh. Aku khawatir kita bukan tandingannya. Kita harus lari. Dua dewa utama junior lainnya langsung ketakutan melihat ini. Kekuatan rekan mereka sebanding dengan mereka, namun ia sama sekali tak berdaya melawan Ye Tianfei. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Tanpa ragu, kedua dewa utama junior itu berbalik dan berusaha melarikan diri. Bagaimana kalian masih bisa lolos saat ini? Tanya Ye Tianfei sambil tersenyum. Dengan suara gemerincing, sejumlah besar rantai prinsip Dao Agung muncul dari kehampaan di sekitarnya, seperti ribuan ular panjang yang berkumpul, berdempetan dan menggeliat, menyegel kehampaan di sekitar kedua dewa utama junior itu. Bagaimana mungkin, kultivasi hukum anak ini begitu mendalam? Kedua dewa utama junior itu menatap rantai hukum Dao yang berdempetan di sekitar mereka, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Serahkan salah satu dari mereka padaku. Teriak ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba, bergegas menghampiri salah satu dewa utama junior. Setelah melukai satu dewa utama junior, ia berbalik untuk menghadapi yang lain, menjarah mereka dalam hitungan detik. Mengetahui Ye Tianfei tidak akan membiarkan ketiga dewa utama junior ini lolos, ia untuk sementara mengalihkan fokusnya kepada yang lain. Gemuruh.
Sebelum ulat sutra naga bertanduk emas sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah belati emas muncul di hadapannya, mengincar kepala Tuan Muda. Hati-hati, jangan sampai mereka terluka. Huang Sang segera memanggil ulat sutra naga bertanduk emas. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Begitu ia selesai berbicara, ulat sutra naga bertanduk emas sudah berada di belakang Tuan Muda dan meninjunya dari belakang. Tuan Muda, yang sedang mengayunkan belati logam yang menebas dari depan dan tiba-tiba seekor ulat sutra bertanduk di belakangnya, terkena pukulan ulat sutra. Setelah mengenai Tuan Muda, ulat sutra itu lenyap. Ketika muncul kembali, ia berdiri tepat di atas Tuan Muda dan menamparkan kepalanya. Ulat sutra itu kemudian berubah menjadi cahaya keemasan redup, muncul dan menghilang dengan kelincahan yang mencengangkan, bagaikan hantu, berulang kali muncul di berbagai tempat di sekitar Tuan Muda, setiap kali menamparnya dengan tamparan atau pukulan. Tuan Muda tak berdaya melawan ulat sutra yang lincah dan sulit ditangkap itu, dan hanya bisa pasrah menerima pukulan. Sesaat kemudian, Tuan Muda kehilangan perlawanannya. Badannya telah diselimuti oleh berbagai batasan spasial emas oleh ulat sutra naga bertanduk emas, berkilauan dengan cahaya keemasan seperti jubah emas. Batasan spasial ini menyegelnya sepenuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dewa-dewa muda yang tersisa terperangkap oleh rantai hukum Dao Ye Tianfei, mencegahnya melarikan diri. Kutu kupret, anak ini tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki dua pembantu yang kuat. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang ke sini. Dewa-dewa muda terkejut dan marah, dan dia sangat menyesal menerima misi untuk menghadapi orang asing yang menakutkan ini. Ye Tianfei melangkah maju dan melepaskan teknik senjata jiwanya. Seketika, lebih dari selusin senjata mengelilingi kepala dewa-dewa muda dan menyerang jiwanya. Dewa-dewa muda segera mengerahkan artefak kekuatan jiwa yang tersembunyi di dalam lautan jiwanya. Lagi pula, sebagai dewa-dewa tertinggi, dia biasanya mengambil tindakan untuk melindungi jiwanya. 5 tombak jiwa meraung, menghancurkan semua artefak kekuatan jiwa ini. Kemudian, Ye Tianfei merebut jiwa dewa-dewa muda. Anak muda, mari kita bicarakan ini. Dewa utama junior ketakutan, jiwanya memohon belas kasihan. Namun Ye Tianfei mengabaikannya dan segera menyegel jiwanya, lalu badan fisiknya. Saat itu, yang lain di dekatnya telah dihabisi oleh ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao, sehingga tak seorang pun bisa lolos. Ye Tianfei kemudian melahap jiwa 5 atau 6 dewa langit, lalu jiwa salah satu dewa utama junior, mendapatkan gambaran kasar tentang identitas mereka. Mereka berasal dari 2 atau 3 faksi yang berbeda, dan tujuan utama mereka adalah menangkapnya dan membawanya kembali untuk mengancam Lu Dandan. Ketiga tetua pengkhianat klan kegelapan sudah menyadari hubungan dekat Ye Tianfei dengan Lu Dandan. Setelah melahap jiwa dewa utama junior dan mendapatkan akses keingatannya, Ye Tianfei mengetahui bahwa masih banyak pengkhianat yang bersembunyi di dalam klan kegelapan. Para pengkhianat ini awalnya adalah antek-antek dari 3 tetua pemberontak. Sepertinya aku harus pergi ke markas sekte kegelapan. Ada cukup banyak pengkhianat yang bersembunyi di dalam, dan mereka berencana untuk bergabung dengan ketiga lelaki tua itu untuk menghadapi Nona Lu. Kata Ye Tianfei, ketiga lelaki tua itu semuanya adalah dewa tertinggi. Sebelum Tuan Muda Lu memperoleh hati kegelapan, mereka memegang posisi tinggi di dalam sekte kegelapan. Bahkan Nona Lu kemungkinan besar akan mengikuti perintah mereka, jadi mereka memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam sekte kegelapan. Bahkan jika mereka membelot nanti, tidak akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan beberapa antek tersembunyi. Kata Hun Lao, tapi orang-orang itu bersembunyi di dalam sekte kegelapan, dan bahkan jika kita pergi, kita mungkin tidak dapat mengidentifikasi mereka. Kata ulat sutra naga bertanduk emas di dekatnya. Apakah kau lupa bahwa aku memiliki kemampuan membaca pikiran? Bahkan dewa tertinggi pun sulit menyembunyikan pikiran mereka dariku. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Benar, Tuan. Jika Anda pergi, Anda pasti bisa membantu Nona Lu mengungkap semua pengkhianat yang bersembunyi di dalam sekte kegelapan. Kata Hu Miao, sebenarnya, altar ini memang altar teleportasi jarak jauh. Sebelumnya, altar ini dikuasai oleh klan kegelapan, tetapi sekarang telah direbut oleh kekuatan-kekuatan besar yang berencana bergabung untuk melawan Nona Lu. Kita bisa menggunakan altar teleportasi jarak jauh ini untuk segera mencapai markas klan kegelapan. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum, menunjuk ke altar di depannya.
Ye Tianfei kemudian dengan cepat menarik satu demi satu bendera formasi dari sekeliling altar. Bendera-bendera ini baru saja ditempatkan di sana, membentuk formasi perangkap yang besar. Formasi ini awalnya dimaksudkan untuk menjebak Ye Tianfei, tetapi Ye Tianfei telah melihatnya saat tiba dan menghindari masuk. Setelah menghancurkan perangkap di sekitar altar, Ye Tianfei melangkah ke altar dan mengaktifkannya. Dengan suara keras, gelombang energi teleportasi yang besar menyelimuti Ye Tianfei, dan teleportasi dimulai. Tak lama kemudian, Ye Tianfei muncul di ujung lain altar. Ujung ini juga terletak di dunia biasa di dalam kelompok dunia yang relatif biasa, dijaga oleh 5 atau 6 dewa langit. Kelima atau 6 dewa itu terkejut melihat seorang pemuda tiba-tiba berteleportasi dari altar teleportasi. Namun sebelum mereka sempat tersadar, mereka sepenuhnya terpikat oleh ilusi yang diciptakan oleh Hu Miao. Ye Tianfei kemudian dengan mudah menaklukkan mereka. Aku ingin tahu apakah aku bisa menaklukkan para dewa ini untuk menjadi avatarku sekarang. Ye Tianfei awalnya mempertimbangkan untuk membunuh mereka, tetapi setelah berpikir sejenak, ia menaklukkan mereka dan memindahkan mereka ke menara hantu, berniat mencari waktu untuk menguji kemampuannya. Setelah menaklukkan para dewa, Ye Tianfei menemukan susunan teleportasi jarak jauh lain di dekatnya dan mulai berteleportasi lagi. Setelah beberapa kali teleportasi berturut-turut, Ye Tianfei tiba di dekat alam kegelapan, markas klan kegelapan. Selama perjalanannya, Ye Tianfei bertemu dengan beberapa dewa lagi, yang semuanya menjaga berbagai altar teleportasi. Tanpa ragu, Ye Tianfei menyegel mereka semua dan memenjarakan mereka di menara hantu. Sesampainya di dekat markas klan kegelapan, Ye Tianfei merasa damai untuk sementara waktu. Pasukan koalisi yang dibentuk oleh pasukan-pasukan besar itu belum tiba. Ye Tianfei mengeluarkan slip geokomunikasi yang diberikan Lu Dandan sebelumnya dan mengirim pesan. Tak lama kemudian, sesosok bayangan gelap melesat keluar dari markas sekte kegelapan dan berhenti di depan Ye Tianfei. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. "Salam, Tuan Muda Ye. Ratu Kegelapan meminta saya untuk keluar menyambut Anda," kata lelaki tua itu dengan hormat. Begitu lelaki tua itu tiba, Ye Tianfei mulai menggunakan telepatinya untuk membaca pikirannya. Ye Tianfei tahu bahwa di dalam markas sekte kegelapan, banyak dari 3 tetua pengkhianat sedang bersembunyi. Dengan masa jabatan mereka yang panjang di sekte kegelapan, siapapun di antara mereka bisa menjadi orang kepercayaan yang tersembunyi. Dia baik-baik saja, Ye Tianfei mengangguk setelah beberapa saat, berbicara kepada Hun Lao. "Tuan Muda Ye," lelaki tua itu bertanya dengan hati-hati, memperhatikan tatapan Ye Tianfei yang tak tergoyahkan padanya. "Kembalilah dan beritahu Ratu Kegelapan bahwa ada banyak pengkhianat yang bersembunyi di dalam sekte kegelapanmu. Katakan padanya untuk berhati-hati. Setelah kau masuk, aku akan menyelinap masuk diam-diam. Dengan begitu, aku bisa menghindari kehadiran mereka dan memudahkan operasiku," kata Ye Tianfei kepada lelaki tua itu melalui transmisi suara. "Apa, pengkhianat bersembunyi di dalam sekte kegelapan kita?" Lelaki tua itu terkejut dengan kata-kata Ye Tianfei. "Memang, kau bisa kembali dan memberitahu Ratu Kegelapan apa yang kukatakan." Ye Tianfei mengangguk. "Baiklah, Tuan Muda Ye, saya akan segera kembali untuk melaporkan kata-kata Anda kepada Ratu Kegelapan." Pria tua itu mengangguk, lalu berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, langsung melesat masuk ke markas. Setelah pria tua itu masuk, Ye Tianfei segera memasuki menara hantu dan memerintahkan ulat sutra naga bertanduk emas untuk memandu menara hantu menembus ruang dan menyusup ke markas sekte kegelapan. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, ditambah kerjasama Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas, yang masing-masing menggunakan teknik tembus pandang mereka sendiri, bahkan dewa tertinggi yang lewat pun akan kesulitan mendeteksi Ye Tianfei. Seperti dugaanku, memang ada beberapa pengkhianat yang bersembunyi di dalam sekte kegelapan kita. Saat ini, di dalam markas sekte kegelapan, di sebuah istana yang gelap, Lu Dandan duduk bersila di atas altar di tengah. Pria tua itu berdiri di hadapannya dan menyampaikan kata-kata Ye Tianfei kepada Lu Dandan. Ekspresi Lu Dandan menjadi gelap saat ia mendengarkan, dan ia berbicara dengan dingin. Ternyata Lu Dandan sudah menduga bahwa mungkin masih ada orang kepercayaan ketiga tetua pengkhianat yang bersembunyi di dalam klan kegelapan. Ia bahkan telah mengatur orang kepercayaannya sendiri untuk memulai penyelidikan rahasia. Lu Dandan tahu metode dan karakter Ye Tianfei, dan ia tidak akan pernah berspekulasi tanpa kepastian.
Jika Ye Tianfei mengatakan ada pengkhianat, maka pasti ada. Tidak heran musuh bisa mendapatkan akses ke semua keputusan dan rencana klan kegelapan kita baru-baru ini. Itu pasti ulah para pengkhianat itu. Tapi mereka akan segera tahu bagaimana kita menghadapi pengkhianat. Suara Lu Dandan begitu dingin sehingga membuat setiap orang yang mendengarnya merinding. Ratu, Tuan Muda Ye mungkin sudah memasuki markas kita sekarang. Kata lelaki tua itu dengan hormat. Tuan Muda Ye adalah tamu terhormat klan kegelapan kita. Beliau bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Jangan ikut campur. Kata Lu Dandan. Dimengerti, saya akan sampaikan perintahnya sekarang. Jawab lelaki tua itu. Saat itu, Ye Tianfei memang telah memasuki markas klan kegelapan. Markas sekte kegelapan dipenuhi dengan energi gelap yang pekat dan hukum gelap, membuat segalanya tampak sangat suram. Bagaimana kita menemukan para pengkhianat itu? Tanya ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei setelah memasuki markas sekte kegelapan. Mari kita temui Nona Lu sebelum mengambil keputusan. Lagi pula, dia adalah pemimpin sekte kegelapan dan seharusnya paling mengenal tempat ini. Kita bisa memanfaatkannya untuk menemukan para pengkhianat. Kata Ye Tianfei setelah berpikir sejenak. Kemudian, Ye Tianfei diam-diam tiba di luar sebuah istana hitam. Ia merasakan kehadiran Lu Dandan di dalamnya. Begitu ia mencapai istana, gerbang perlahan terbuka sedikit, dan Ye Tianfei melesat masuk. Lu Dandan sudah menunggu di dalam. Ye Tianfei menceritakan pengalamannya kepada Lu Dandan. Jadi, kedua orang itu pengkhianat. Wajah Lu Dandan tiba-tiba berubah dingin setelah mendengar bahwa kedua tetua yang ia utus untuk menemui Ye Tianfei telah mengkhianatinya. Meskipun ketiga lelaki tua itu telah meninggalkan sekte kegelapan, mereka telah beroperasi di dalamnya begitu lama, sehingga koneksi mereka di dalam sekte itu rumit dan saling terkait. Tidak akan sulit bagi mereka untuk menyembunyikan beberapa orang kepercayaan. Jika kau tidak melenyapkan mereka, mereka akan memberontak kapan saja di masa depan dan menjadi ancaman serius bagimu. Kata Ye Tianfei kepada Lu Dandan. Aku mengerti, tetapi aku baru saja mengambil alih sekte kegelapan, dan mengidentifikasi serta melenyapkan semua orang kepercayaan ketiga lelaki tua itu dalam waktu sesingkat itu bukanlah tugas yang mudah. Tanda tanya, ketiga lelaki tua itu pernah memegang kekuasaan yang sangat besar di dalam sekte, dan siapapun bisa menjadi orang kepercayaan mereka. Aku tidak bisa menyaring mereka satu persatu. Kata Lu Dandan sambil mengerutkan kening. Gampang, mulai sekarang, panggil saja semua orang yang kau curigai, dan aku akan membantumu mengidentifikasi pengkhianat itu. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ye Tianfei yakin bahwa dengan kemampuan membaca pikirannya yang mumpuni, bahkan dewa tertinggi pun akan kesulitan menyembunyikan pikiran dan gagasan mereka sepenuhnya di hadapannya. Apakah kau benar-benar punya rencana? Lu Dandan sedikit bersemangat mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ia tahu Ye Tianfei sangat berbakat dan memiliki banyak keahlian, jadi mungkin ia punya cara untuk mengidentifikasi pengkhianat itu. Nona Lu, jangan khawatir. Selama mereka datang kepadaku, aku akan bisa membantumu mengidentifikasi pengkhianat itu. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Baiklah, aku akan memanggil semua tersangka ke sini sekarang juga. Lu Dandan setuju tanpa ragu. Juga, Nona Lu, meskipun mereka adalah ajudan kepercayaanmu, kau harus memanggil mereka ke sini agar aku bisa mengidentifikasi mereka dengan benar. Ye Tianfei mengingatkannya. Kedua tetua yang baru-baru ini diutus Lu Dandan untuk menemui Ye Tianfei di markas sekte Guhai adalah bawahan kepercayaannya. Namun, mereka sebenarnya selalu menjadi orang kepercayaan ketiga tetua pengkhianat itu, dua pion yang telah lama ditanam di sisi Lu Dandan. Oleh karena itu, bahkan mereka yang dianggap kepercayaan Lu Dandan pun bisa menjadi pengkhianat. Tak lama kemudian, atas perintah Lu Dandan, banyak anggota sekte kegelapan yang diduga dipanggil satu persatu. Apa, Ratu Kegelapan memanggil begitu banyak orang? Saat perintah Lu Dandan menyebar, banyak anggota markas sekte kegelapan langsung terkejut. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan wanita jalan kecil itu? Kurasa kita harus segera menyebarkan berita ini. Di sudut markas sekte kegelapan, seorang pria tua berjubah hitam, matanya berkedip-kedip, pikirnya. Ia punya firasat buruk, jadi ia segera mengeluarkan slip giok komunikasi dan diam-diam mengirim pesan. Tetua Wu, Ratu Kegelapan memanggil Anda. Silakan segera pergi. Pada saat ini, dua anggota klan kegelapan muncul dari kejauhan, mendarat di hadapan tetua itu dan menyapanya dengan hormat.
Mengapa Ratu Kegelapan memanggilku? Aku sangat sibuk mengurus urusan sekte dan tak bisa diganggu. Tetua Wu terdiam, lalu ragu-ragu sebelum menjawab. Kami tidak tahu mengapa Ratu Kegelapan memanggilmu begitu tiba-tiba, tetapi sebaiknya kau pergi. Ratu Kegelapan tidak hanya memanggilmu, dia juga memanggil banyak orang lain. Kata salah satu pria itu. Kalau begitu, aku akan pergi. Meskipun Tetua Wu memiliki firasat buruk, ia merenungkan hal itu dan memutuskan untuk pergi menemui Ludandan. Sementara itu, di dalam istana Ludandan, anggota klan kegelapan yang dipanggil masuk satu demi satu. Semua yang dipanggil oleh Ludandan memegang posisi tinggi di dalam klan kegelapan. Ye Tianfei telah membentuk formasi kecil di sudut istana, menggunakan teknik membaca pikirannya untuk membaca pikiran dan niat setiap anggota klan kegelapan yang masuk. Ye Tianfei tidak menyadari adanya pikiran atau perasaan aneh dari beberapa anggota klan kegelapan yang masuk di awal, menandakan bahwa mereka baik-baik saja. Salam, Ratu. Tak lama kemudian, sesosok gelap masuk. Ia adalah anggota klan kegelapan dengan kekuatan Dewa Surgawi tingkat menengah, seorang diaken biasa di markas klan kegelapan. Meskipun jabatannya tidak tinggi, ia merupakan sosok yang cukup terkenal di markas klan kegelapan, bertanggung jawab untuk mempertahankan sebagian markas dan memimpin tim patroli yang besar. Salam, Ratu. Diaken itu langsung berlutut saat masuk, memanggil dengan hormat. Berdiri dan bicaralah, kata Ludandan dingin. Energi gelap tak terlihat langsung muncul, mengangkat diaken itu, membuatnya bergidik dan ekspresinya sedikit berubah. Sementara itu, Ye Tianfei sudah mulai menggunakan telepatinya untuk membaca pikiran diaken itu. Ia hanyalah dewa surgawi tingkat menengah, jiwa dan kekuatan rohnya terlalu lemah untuk Ye Tianfei. Oleh karena itu, Ye Tianfei langsung mengendalikan pikirannya dan menyimpulkan setiap jengkal pikiran terdalamnya. Akhirnya, sebuah penemuan, semangat Ye Tianfei kembali membuncah. Diaken ini adalah orang kepercayaan ketiga tetua, yang ditempatkan di markas sekte kegelapan. Ia telah lama menjadi orang kepercayaan mereka. Ketika ketiga tetua meninggalkan markas sekte kegelapan, mereka secara khusus memerintahkannya untuk tetap mengintai di dalam markas, mengumpulkan informasi, dan memantau tindakan Ratu Kegelapan dan anggota senior lainnya. Kini, menghadapi Ratu Kegelapan, merasakan keagungannya yang mengerikan, diaken itu sudah merasakan gelombang ketakutan. Meskipun ia mendapat dukungan dari tiga dewa muda, tempat ini tetaplah markas sekte kegelapan, sepenuhnya di bawah kendali Ratu Kegelapan. Jika identitasnya terbongkar, konsekuensinya akan sangat buruk. Apa perintah Ratu? Tanya diaken itu dengan keras, menahan kepanikannya dan berbicara dengan penuh hormat. Tahukah kau bagaimana kami di sekte kegelapan menghukum pengkhianat? Tatapan Ludandan semakin dingin saat ia menatap diaken itu. Ia baru saja menerima pesan dari Ye Tianfei, yang memberitahunya bahwa diaken ini adalah pengkhianat yang bersembunyi di markas. Ratu, aku. Diaken itu memucat ketakutan dan gemetar seluruh badannya ketika mendengar pertanyaan Ratu. Apa yang terjadi? Apakah Ratu Kegelapan telah menemukan identitasku? Diaken itu tak mampu lagi mengendalikan rasa takutnya, dan seluruh badannya mulai gemetar tak terkendali. Gemuruh. Energi gelap mengerikan yang dilepaskan dari badan Ludandan bergulung bagai lautan hitam, menindas diaken itu. Diaken itu sudah ketakutan dan tak berdaya. Di bawah tekanan momentum Ludandan, ia tak mampu lagi bertahan. Lututnya lemas, dan dengan bunyi gedebuk, ia jatuh berlutut dengan keras. Ratu, aku. Diaken itu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi rasa takut di hatinya membuatnya tak mampu berkata-kata, apalagi ia tak tahu harus berkata apa. Aku bertanya padamu, apa kau tidak mendengarku? Suara dingin Ludandan menggema di seluruh istana. Ratu, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak bersalah. Kepala pelayan itu menggertakkan gigi dan berbicara. Ketidakadilan apa? Aku belum mengatakan apa-apa, dan kau tidak akan mengaku. Bicaralah, katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kau tahu metodeku. Aku punya banyak cara untuk membuatmu ingin tidak hidup atau mati. Hidup dalam penderitaan yang luar biasa selamanya. Suara Ludandan semakin dingin, dan energi mengerikan yang dilepaskannya menekan kepala pelayan, memaksanya terbaring di sana, tak bisa bergerak. Kukatakan, Ratu, kukatakan, jangan bunuh aku. Menghadapi keagungan Ludandan yang mengerikan, kepala pelayan itu akhirnya tak mampu lagi menahan tekanan yang luar biasa di dalam dirinya. Ia bersujud berulang kali, berteriak, Nona Lu, biarkan aku yang melakukannya.
kata Ye Tianfei kepada Lu Dandan. Baiklah, kau tangani dia. Lu Dandan mengangguk. Ye Tianfei segera melepaskan teknik bintang kekuatan jiwanya. Lebih dari selusin planet kekuatan jiwa raksasa menyerbu lautan jiwa kepala pelayan, melahap jiwanya dengan paksa. Menghadapi energi jiwa Ye Tianfei yang mengerikan, Diaken itu tak berdaya melawan, dan ia menjerit kesakitan. Namun tak lama kemudian, semua suara lenyap, jiwanya dilahap Ye Tianfei, hanya menyisakan sesosok mahiyat. Dengan lambaian tangannya, Ye Tianfei mengambil mahiyat itu. Setelah melahap jiwa Diaken itu, Ye Tianfei mendapatkan kembali ingatannya, dan melalui ingatannya, ia menemukan beberapa kaki tangannya. Seperti yang diduga, masih banyak pengkhianat yang bersembunyi di markas klan kegelapan, dan beberapa dari mereka telah menjadi orang kepercayaanmu. Oleh karena itu, beberapa keputusan dan rencanamu baru-baru ini telah dipelajari oleh para pengkhianat ini dan diam-diam diwariskan. Ketiga lelaki tua pengkhianat itu juga memanfaatkan para pengkhianat di markas ini untuk mengganggu dan memengaruhi urusan markas klan kegelapan. Ye Tianfei mengirim pesan telepati kepada Lu Dandan, membagikan apa yang telah ia pelajari dari ingatan Diaken tersebut. Begitu, pantas saja, setiap kali aku hendak mengambil keputusan, selalu ada orang yang memberikan saran. Mereka bahkan beberapa kali mengubah niat awalku dan mengikuti jejak mereka. Sekarang kupikir orang-orang itu pasti pengkhianat yang ditanam oleh ketiga orang tua itu. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Lu Dandan menggertakkan giginya karena marah, wajahnya sedingin es, menyebabkan suhu di istana turun drastis. Metode apa yang kau gunakan? Kau sepertinya bisa membaca pikiran batin mereka dan bahkan mengakses ingatan mereka. Tiba-tiba, Lu Dandan menyadari apa yang sedang terjadi dan menatap Ye Tianfei dengan kaget. Diakon itu tidak mengatakan sepatah kata pun ketika ia masuk, namun Ye Tianfei tahu bahwa ia adalah seorang pengkhianat. Dan setelah melahap jiwanya, ia belajar lebih banyak lagi. Memakan jiwa makhluk hidup bukanlah masalah besar bagi Lu Dandan, karena ia bisa dengan mudah melakukan hal yang sama. Namun, bisa mengakses ingatan dan pikiran mereka setelah melahap jiwa mereka agak aneh. Biasanya, melahap jiwa makhluk lain hanya akan menghasilkan esensi atau kekuatan jiwanya. Mengenai ingatan, pikiran, gagasan, dan pikiran orang lain, sulit diperoleh kecuali seseorang menggunakan teknik pencarian jiwa tingkat lanjut. Namun, teknik pencarian jiwa tidak melibatkan melahap jiwa itu sendiri, melainkan, teknik ini menggunakan metode canggih untuk secara paksa mengekstrak ingatan, pikiran, dan gagasan yang relatif halus ini dari jiwa. Lebih lanjut, sebagian besar teknik pencarian jiwa hanya dapat mengambil ingatan yang samar, tidak lengkap, dan terbatas. Metode Ye Tianfei, yang hanya melahap jiwa dan kemudian mengetahui segalanya tentangnya, terasa sangat aneh. Karena aku telah berlatih teknik khusus di bidang ini, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Metodemu jauh lebih canggih daripada milikku. Seru Lu Dandan kagum. Dan aku perhatikan kekuatanmu saat ini tampak lebih kuat daripada sebelumnya. Kau masih sama seperti sebelumnya, kultivasimu meningkat dengan kecepatan yang tak tertandingi. Seru Lu Dandan terkejut, merasakan energi yang terpancar dari Ye Tianfei lagi. Nona Lu, kekuatanmu saat ini lebih kuat dariku, kan? Kau lebih hebat, jadi tak perlu memujiku. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Kekuatanku saat ini berkat perolehan jantung kegelapan, bukan hasil kultivasiku sendiri. Di sisi lain, kau terus berkembang melalui kultivasimu sendiri. Itu semua berkat bakat dan kekuatan sejati. Situasiku agak seperti curang, jawab Lu Dandan. Metode apapun, selama itu meningkatkan kekuatanmu, tak masalah. Metode apapun yang kau gunakan, itu semua bagian dari keberuntungan dan keberuntunganmu, dan keberuntungan serta keberuntungan pada akhirnya adalah bagian dari kekuatanmu. Kata Ye Tianfei, itu benar, selama itu meningkatkan kekuatanmu, tak perlu terobsesi dengan metode tertentu. Tapi bagaimanapun juga, kau benar-benar makhluk mengerikan, tak terlukiskan. Kata Lu Dandan, Nona Lu, sekarang kau boleh memanggil semua pengkhianat yang diketahui dan menyerahkan mereka kepadaku untuk dimusnahkan. Kata Ye Tianfei kepada Lu Dandan. Jiwa dan raga makhluk hidup merupakan sumber daya kultivasi yang berharga bagi Ye Tianfei dan Huang Sang. Baiklah, aku akan memanggil mereka semua sekarang. Lu Dandan mengangguk. Kemudian, Lu Dandan mengeluarkan perintah, memanggil lebih dari 100 anggota Sekte Kegelapan.
Saat lebih dari 100 anggota Sekte Kegelapan ini memasuki istana Lu Dandan, Ye Tianfei segera mulai menafsirkan pikiran dan gagasan mereka menggunakan teknik membaca pikirannya. Hasilnya mengonfirmasi ingatan yang Ye Tianfei terima sebelumnya dari Diaken. Para anggota klan kegelapan di hadapannya semuanya adalah antek-antek yang ditanam di markas oleh 3 tetua yang sebelumnya telah mengkhianatinya. Ye Tianfei, tanpa ragu, melepaskan teknik bintang jiwanya, dengan paksa melahap jiwa para pengkhianat ini. Banyak dari lebih dari 100 anggota klan kegelapan adalah dewa surgawi, beberapa adalah dewa sejati, dan bahkan dewa virtual, tidak ada satupun dewa tertinggi yang ada. Di bawah tekanan energi gelap Lu Dandan, para anggota klan kegelapan ini langsung lumpuh saat memasuki istana, dan kemudian dilenyapkan oleh Ye Tianfei. Beberapa jiwa mereka dilahap oleh Ye Tianfei, sementara yang lain dilahap oleh Huang Sang. Huang Sang telah berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu, dengan Ye Tianfei terus-menerus menyempurnakan berbagai ramuan suci yang dirancang khusus untuknya. Keterampilan alkimia Ye Tianfei telah meningkat pesat, dan ramuan yang ia ciptakan sangat ampuh. Setelah mengonsumsi ramuan suci yang telah disiapkan Ye Tianfei untuknya, Huang Sang merasa ia berada di ambang terobosan, sehingga ia rajin berlatih dalam pengasingan. Ye Tianfei mengirimkan beberapa jiwa anggota Sekte Kegelapan yang telah diperolehnya ke Menara Hantu untuk digunakan Huang Sang sebagai sumber daya kultivasi. Jiwa-jiwa yang hidup ini memiliki nilai khusus bagi seorang kultivator hantu seperti Huang Sang. Ye Tianfei juga menyerahkan semua mahiat anggota Sekte Kegelapan kepada Huang Sang untuk dibuang. Mahiat anggota Sekte Kegelapan yang baru saja meninggal ini mengandung energi mahiat segar, sumber daya berharga bagi kultivasi Huang Sang. Setelah melahap ingatan beberapa anggota Sekte Kegelapan, Ye Tianfei mendapatkan informasi baru. Ada juga beberapa tetua biasa yang merupakan orang kepercayaan dari ketiga tetua yang tersisa di markas Sekte Kegelapan. Kenang Ye Tianfei kepada Lu Dandan. Aku tak percaya. Ketiga lelaki tua itu meninggalkan begitu banyak pengkhianat di markas. Syukurlah, kau membantuku menemukan mereka semua. Kalau tidak, mereka pasti akan memberontak suatu saat nanti, mengancam keselamatan Sekte Kegelapan kita. Kata Lu Dandan sambil menggertakkan gigi. Tepatnya, para pengkhianat ini sudah membuat kesepakatan dengan ketiga lelaki tua itu. Ketika mereka memimpin pasukan koalisi dari beberapa kekuatan besar untuk menghadapimu, para pengkhianat ini akan bergabung dengan mereka untuk melancarkan serangan gabungan. Kata Ye Tianfei. Jadi, selain pengkhianat yang baru saja kau singkirkan, pasti masih ada lagi. Kalau tidak, orang-orang ini sendiri tidak akan mampu membahayakan markas Sekte Kegelapan kita. Lu Dandan mengerutkan kening mendengar kata-kata Ye Tianfei dan berkata, ya, mereka pasti punya lebih banyak kaki tangan. Kalau tidak, orang-orang tadi tidak akan bisa mencapai apapun, dan tidak akan bisa membentuk pasukan pendukung internal dan eksternal. Ye Tianfei mengangguk. Berapapun jumlahnya, singkirkan mereka semua, bahkan jika itu berarti membantai seluruh markas Sekte Kegelapan. Wajah Lu Dandan menjadi gelap, dan kata-katanya sangat muram. Baiklah, kalau begitu, terus panggil orang-orang masuk. Kata Ye Tianfei, laporkan kepada Ratu Kegelapan, Tetua Wu ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar gerbang istana. Tetua Wu ini juga seorang pengkhianat. Dia diam-diam telah berkolusi dengan ketiga lelaki tua itu, dan baru saja mencapai terobosan untuk menjadi Dewa Muda. Kata Ye Tianfei kepada Lu Dandan. Seorang dewa muda biasa saja bukanlah apa-apa. Lu Dandan mengangguk. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam telah tiba di luar gerbang istana. Dia berhenti di depan gerbang istana. Sedikit keraguan muncul di wajahnya. Wanita jalan kecil itu tiba-tiba memanggil begitu banyak orang. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Apa dia menyadari ada yang tidak beres? Pikir Tetua Wu dalam hati. Tapi aku sekarang adalah dewa tertinggi, memegang posisi penting di seluruh Sekte Kegelapan. Dia mungkin tidak akan berani melakukan apapun padaku. Tetua Wu ragu sejenak di pintu masuk istana, tetapi akhirnya menggertakkan gigi dan masuk. Salam untuk Ratu Kegelapan, kata Tetua Wu dengan hormat, membungkuk kepada Lu Dandan. Gemuruh, tekanan luar biasa merasuki istana, sedikit mengguncangnya. Wanita jalan kecil ini menjadi jauh lebih kuat sejak mendapatkan hati kegelapan. Merasakan energi luar biasa yang dilepaskan oleh Lu Dandan, Tetua Wu diam-diam terkejut. Meskipun ia telah mencapai terobosan untuk menjadi dewa tertinggi, ia masih merasakan tekanan yang luar biasa di hadapan Lu Dandan.
Penatua Wu, untuk memastikan keberhasilan terobosanmu, aku secara khusus mengirim 5 alkemis dari Sekte Kegelapan kita untuk kembali dari luar kota. Aku juga mengirim orang untuk mengumpulkan sejumlah besar ramuan obat dan harta karun langka untuk membantu terobosanmu. Aku bahkan secara pribadi memasuki kolam naga kegelapan untuk melindungimu, yang pada akhirnya memungkinkanmu untuk berhasil mencapai terobosanmu dan menjadi dewa tertinggi. Apakah aku benar? Lu Dandan memelototi tetua kelima dengan dingin. Ratu Kegelapan, kau benar. Aku bisa mencapai terobosanku berkat bantuanmu. Berkat bantuanmu, Sekte Kegelapan kita baru-baru ini mendapatkan 4 dewa tertinggi lagi. Penatua Wu, yang merasa sedikit khawatir dengan tatapan dingin Lu Dandan, segera membungkuk dan menjawab. Tapi yang tak pernah kubayangkan adalah, alih-alih menerima rasa terima kasihmu, aku justru menerima pengkhianatanmu. Penatua Wu, apakah kau layak untukku? Suara Lu Dandan semakin dingin. Ratu Kegelapan, apa yang kau bicarakan? Pengkhianatan. Mendengar kata-kata Lu Dandan, Penatua Wu terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia menyadari bahwa pengkhianatan rahasianya mungkin telah diketahui oleh Ratu Kegelapan. Sebuah perisai hitam tiba-tiba muncul di hadapannya, memancarkan aura energi gelap yang pekat. Ratu Kegelapan, pasti ada kesalahpahaman, kata Tetua Wu, menguatkan diri menghadapi tatapan dingin Lu Dandan. Apakah aku benar-benar salah paham? Tanya Lu Dandan dingin. Lu Dandan sangat percaya pada Ye Tianfei. Semua pengkhianat yang sebelumnya ia tunjuk memiliki kekurangan, dan Tetua Wu pasti tidak terkecuali. Duar. Saat Tetua Wu mencoba mundur, formasi-formasi bermunculan satu demi satu, menghalangi jalannya. Formasi-formasi inilah yang baru saja Ye Tianfei buat. Di antara hadiah yang diberikan Tetua Lu kepadanya terdapat beberapa formasi warisan. Kultivasi Ye Tianfei telah meningkatkan kemampuan formasinya, dan formasi-formasi yang kini ia buat akan sulit ditembus bahkan oleh dewa tertinggi sekalipun. Penatua Wu, kau seharusnya tahu apa yang paling ku benci, pengkhianat. Karena kau telah memilih untuk berkhianat, kau harus menanggung akibatnya. Suara dingin Lu Dandan kembali menggema di dalam istana. Gemuruh, energi gelap yang dahsyat dan bergelora menyapu Penatua Wu bagai lautan luas. Ratu Kegelapan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kenapa kau menyebutku pengkhianat tanpa alasan? Jawab Penatua Wu dengan senyum tegas. 9 senjata magis melayang di sekelilingnya, semuanya aktif dan siap bertempur. Ia tahu bahwa setelah menyempurnakan hati kegelapan, kekuatan Lu Dandan menjadi luar biasa. Meskipun ia telah mencapai level dewa muda, ia hanya memiliki sedikit peluang untuk melawannya. Bukti, apa kau butuh bukti? Tingkah lakumu saat ini jelas membuktikan kau telah mengkhianatinya. Lu Dandan menatap Penatua Wu, yang wajahnya waspada dan siap beraksi, menyadari ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Nona Lu, kenapa kau buang-buang waktu bicara dengan orang ini? Biar aku yang menanganinya. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari belakang Tetua Wu, dan Ye Tianfei muncul. Itu kau, kata Tetua Wu, berbalik dan mengenali Ye Tianfei. Lagi pula, Ye Tianfei pernah berada di markas Sekte Kegelapan beberapa waktu lalu, dan banyak petinggi sekte telah bertemu dengannya. Saat Tetua Wu menyelesaikan kata-katanya, ia merasakan gelombang pikiran dan gagasan aneh yang tiba-tiba muncul. Dengung. Ilusi, satu demi satu, seperti gelembung transparan, terus muncul di dalam istana, bersiul ke arah Tetua Wu dari segala arah. Ini adalah Hu Miao yang sedang beraksi. Kemampuan ilusi Hu Miao telah meningkat pesat setelah peningkatan garis keturunannya, dan ia juga telah membangkitkan warisan ras baru. Untuk menguji kehebatannya saat ini, ia segera menyerang pada kesempatan pertama. Hu Miao, ilusimu sekarang cukup kuat untuk memengaruhi bahkan para dewa. Lumayan. Lu Dandan mengangguk memuji ilusi yang diciptakan Hu Miao. Duar. Saat Penatua Wu sedang menghadapi ilusi Hu Miao dan mantra telepati Ye Tianfei, 5 tombak tiba-tiba muncul di depan kepalanya, menghujam jiwanya. Penatua Wu hanyalah seorang dewa muda yang baru saja mencapai tingkat pencerahan, relatif lemah dibandingkan Ye Tianfei. Jadi, Ye Tianfei tidak repot-repot mengajaknya mengobrol lebih lanjut dan langsung menyerang. Sesaat kemudian, 5 tombak jiwa yang memancarkan energi jiwa yang kuat menyerang lautan jiwa Penatua Wu. Klak, lebih dari selusin senjata yang terkondensasi dari energi jiwa muncul bersamaan di sekitar kepala Tetua Wu, menyerbu ke arahnya.
4 instrumen magis bertenaga jiwa muncul di lautan jiwa tetua Wu, diaktifkan, dan melindungi badan jiwanya. Namun, 5 tombak jiwa meraung, langsung menjatuhkan keempatnya. Bagaimana ini mungkin? Tetua Wu ketakutan. Ia baru saja mencapai terobosan untuk menjadi dewa tertinggi junior, dan wilayah kekuasaannya belum sepenuhnya terkonsolidasi. Menghadapi makhluk tangguh seperti Ye Tianfei, ia sama sekali tak berdaya. Detik berikutnya, Tetua Wu menjerit kesakitan saat tombak jiwa menembus badan jiwanya. Tepat saat Ye Tianfei hendak mengerahkan sekitar selusin senjata untuk menyerang kepala Tetua Wu, Huang Sang turun tangan. "Baiklah, aku akan membiarkan badanmu utuh," seru Ye Tianfei dingin. Ia kemudian menusukkan tangannya ke lautan jiwa Tetua Wu, meraih badan jiwanya, dan menyegelnya. "Dengan kekuatanmu saat ini, menghadapi dewa-dewa junior sepertinya cukup mudah," desah Lu Dandan sambil menyaksikan serangan Ye Tianfei. "Tapi kau hanya setingkat dewa surgawi, tapi kau memiliki kecakapan tempur yang luar biasa. Kekuatanmu akan selalu jauh lebih unggul dari levelmu," tambah Lu Dandan. "Nona Lu, kau bahkan lebih kuat sekarang. Jika pertarungan benar-benar sampai seperti ini, aku belum tentu bisa menandingimu," kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Kemudian, Ye Tianfei dan Huang Sang membagi jiwa Tetua Wu. "Masih ada beberapa pengkhianat di klan kegelapanmu yang belum disingkirkan. Ayo kita lanjutkan," kata Ye Tianfei. Setelah melahap jiwa Tetua Wu, Ye Tianfei mendapatkan kembali sebagian ingatannya, mengungkap lebih banyak pengkhianat. Karena Tetua Wu sudah menjadi dewa tertinggi, ia diam-diam telah membina sekelompok pengikut terpercaya, yang semuanya, tentu saja, adalah pengkhianat. Lu Dandan kemudian memanggil anggota klan kegelapan yang telah mengkhianatinya ke istananya, lalu menyingkirkan mereka semua. Dengan kekuatan Lu Dandan dan Ye Tianfei yang kuat, tak satu pun pengkhianat yang bersembunyi di markas klan kegelapan bisa lolos. Tak lama kemudian, Ye Tianfei dan Lu Dandan akhirnya berhasil melenyapkan semua pengkhianat yang diketahui di markas klan kegelapan. "Akhirnya, kita berhasil melenyapkan bahaya tersembunyi di markas klan kegelapan kita. Terima kasih banyak. Tanpa bantuanmu, aku tak akan mampu melenyapkan para pengkhianat ini sepenuhnya," ujar Lu Dandan penuh terima kasih kepada Ye Tianfei. "Nona Lu, apa kita masih perlu bersikap sopan seperti ini?" tanya Ye Tianfei sambil tersenyum. "Laporkan pada Ratu Kegelapan. Pasukan besar sedang bergerak agresif menuju markas klan kegelapan kita." Saat itu, sebuah suara tergesa-gesa menggema dari luar istana. "Apakah mereka akhirnya tiba?" Wajah Lu Dandan menjadi muram saat ia berbicara dengan dingin. "Kudengar mereka koalisi yang terdiri dari setidaknya 5 faksi utama," kata Ye Tianfei. "Jangan khawatir, aku sudah sepenuhnya siap. Kita di klan kegelapan bukan orang yang mudah ditaklukkan." Lu Dandan berdiri dan menyatakan dengan nada memerintah. Kemudian, Lu Dandan muncul dari istana hitam dan melayang ke udara. "Bersiaplah untuk menghadapi musuh." Suara Lu Dandan menggema di seluruh sekte kegelapan, bagaikan petir di langit biru, mengguncang seluruh markas sekte kegelapan. Mengikuti perintah Lu Dandan, gelombang demi gelombang anggota sekte kegelapan muncul dari berbagai kantong kegelapan. Setidaknya 9 dewa utama. Ye Tianfei melirik dan langsung melihat setidaknya 9 dewa utama muncul. 9 dewa utama ini, yang memancarkan energi gelap yang kuat, melayang ke udara, berdiri di sekitar Lu Dandan, dan memberi hormat kepadanya. Kekuatan sekte kegelapan secara keseluruhan memang tidak lemah. Hun Lao mengamati aliran pasukan yang terus-menerus muncul dari markas sekte kegelapan. Para anggota sekte kegelapan ini berdiri di tengah kabut hitam yang membumbung tinggi, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Pada saat ini, aura pembunuh yang mengerikan merasuki seluruh markas sekte kegelapan. Suasana tegang menjelang pertempuran merasuki setiap sudut. "Nona Lu, aku akan menemui mereka dulu." Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. "Kau ingin bertemu mereka dulu? Tidak, ikut saja denganku untuk bertarung." Lu Dandan tahu bahwa karakter Ye Tianfei tidak akan tinggal diam dalam situasi seperti ini, jadi dia tidak melarangnya. "Jangan khawatir, Nona Lu, aku punya beberapa cara untuk melemahkan kekuatan mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai," kata Ye Tianfei. "Baiklah, kalau begitu, hati-hati." Lu Dandan ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, lalu mengangguk. Ye Tianfei menggunakan kelincahannya untuk diam-diam meninggalkan markas sekte kegelapan. Setelah meninggalkan markas sekte kegelapan, Ye Tianfei segera bergerak cepat menembus kehampaan. Tak lama kemudian,
ia melihat pasukan besar bergulung ke arahnya di kejauhan, penuh dengan niat membunuh. Ye Tianfei segera berlindung. Setelah pasukan itu lewat, Ye Tianfei diam-diam mengikuti di belakang, dengan cepat menggunakan teknik jiwanya untuk menaklukkan beberapa klonnya, lalu menyatu dengan pasukan. Setelah memasuki pasukan, Ye Tianfei merasa nyaman, menggunakan seni jiwanya untuk menaklukkan dewa sejati dan dewa palsu di sekitarnya menjadi klonnya sendiri. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, menghadapi dewa sejati dan dewa palsu sangatlah mudah. Ia bisa langsung membuat dewa sejati dan dewa palsu tak sadarkan diri, memurnikan jiwa mereka, lalu menanamkan kekuatan jiwanya sendiri pada mereka. Dalam hitungan detik, ia bisa menaklukkan dewa sejati atau dewa ke dalam klonnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dewa sejati dan dewa virtual di pasukan ini yang menjadi klon Ye Tianfei. Semakin banyak klon yang ditaklukkannya, semakin bebas Ye Tianfei bergerak di tengah pasukan yang luas itu. Kemudian, dikelilingi oleh pasukan klon yang luas, Ye Tianfei berguling maju bersama pasukan itu. Lapor, markas kultus kegelapan ada di depan. Tak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba menggema di seluruh pasukan. Seorang pria tua di depan mengangkat tangannya dan melambaikan tangan dengan lembut, langsung menghentikan pasukan di belakangnya. Di depan terbentang markas kultus kegelapan. Aura energi gelap yang pekat berubah menjadi kabut hitam yang mengepul, meresap dan memperluas kehampaan yang luas. Ratu Kegelapan, dengarkan. Keluar dan segera menyerah. Kalau tidak, pasukan kami akan menyerbu dan menangkapmu, jalan kecil. Nasibmu akan mengerikan. Seorang pria parubaya bersirah logam muncul dari kerumunan dan berteriak ke arah markas kultus kegelapan. Beraninya kau tidak menghormati Ratu Kegelapan dengan kata-katamu. Ini pengkhianatan. Bersiaplah untuk mati. Pria parubaya itu baru saja selesai berbicara ketika raungan kemarahan menggema dari markas kultus kegelapan. Kemudian, pasukan fraksi kegelapan berbaris keluar dari markas dalam prosesi yang megah. Kabut hitam tebal berputar-putar di belakang mereka bagai lautan. Di barisan terdepan pasukan fraksi kegelapan berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Tatapannya, bagai kilat, tertuju pada pria berbaju zirah emas yang baru saja berbicara. Dengung-dengung-dengung. Tiba-tiba, semua orang mendengar dengungan sayap serangga. Kemudian, pria parubaya berbaju zirah emas itu menunjukkan ekspresi terkejut dan mundur selangkah. Tiba-tiba, segerombolan serangga hitam muncul di hadapannya. Serangga-serangga ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengepakkan sayap mereka serempak sambil mengepung dan menyerang pria parubaya itu. Pria parubaya itu melancarkan pukulan, meninggalkan bekas kepalan tangan yang besar, dipenuhi kekuatan dahsyat, seketika menciptakan lekukan yang dalam di ruang di depannya. Yang mengejutkannya, serangga-serangga hitam itu mengabaikan pukulan-pukulan mengerikannya dan terus menyerangnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum pria parubaya itu sempat bereaksi, salah satu dari mereka mendarat di bahunya dan merobek sepotong daging, mengeluarkan darah. Mengapa serangga-serangga ini begitu aneh? Pria parubaya itu bergidik. Tiba-tiba, jubah dewa kuning muncul dari badannya, memancarkan cahaya kuning yang menggelegar. Ini adalah senjata sihir pertahanan. Setelah diaktifkan, jubah itu membentuk perisai cahaya kuning yang langsung menghalau serangga hitam. Pria parubaya itu segera mundur. Pria tua dari sekte kegelapan di seberangnya mendengus dingin dan, dengan lambaian tangannya, serangga hitam itu lenyap. Kau, klan kegelapan, sungguh tidak tahu berterima kasih. Pasukan kami datang ke sini untuk membantumu melenyapkan si jalang Ratu Kegelapan itu. Dia telah merebut tahta dan mengganggu perkembangan normal klan kegelapanmu. Dia adalah musuh bebuyutan semua anggota klan kegelapan, dan semua orang harus membunuhnya. Seorang pria di atas Yan Senma bersayap tiba-tiba berteriak. Sambil berbicara, kuda dewa yang ditungganginya maju sedikit, memancarkan cahaya perak yang menggelegar. Dengan suara keras, pria itu baru saja selesai berbicara ketika sebuah panah hitam panjang melesat dari pasukan klan kegelapan, membawa energi gelap yang mengerikan. Panah itu langsung menembus jarak yang sangat jauh dan mendarat di hadapan pria yang menunggang kuda dewa itu. Merasakan energi panah hitam di hadapannya, wajah pria itu memucat ketakutan. Dengan panik, ia mengangkat Fang Tianhua ji peraknya untuk menangkis serangan itu. Tiba-tiba, 3 tetua berjubah hitam muncul di sampingnya. Salah satu dari mereka dengan lembut mengangkat tangannya dan menggenggam panah hitam panjang itu. Tetua Liu, mari kita bicarakan ini.
Kita kembali terutama untuk menyelesaikan masalah dengan si jalang kecil itu, Ratu Kegelapan. Ini tidak melibatkan anggota Sekte Kegelapan lainnya. Kuharap Tetua Liu tidak memihak si jalang kecil itu. Tetua berjubah hitam itu mengangkat panah hitam panjang di tangannya dan memeriksanya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pasukan Sekte Kegelapan dan berbicara. Jadi kalian bertiga pengkhianat. Beraninya kalian menunjukkan diri di depan umum. Sungguh tak tahu malu. Kalian bertiga telah mengkhianati Sekte Kegelapan kami. Ini kejahatan yang keji. Kalian telah mengkhianati leluhur kami selama beberapa generasi. Kalian harus diperlakukan sesuai dengan hukuman Sekte Kegelapan kami untuk para pengkhianat. Seorang tetua berbadan tinggi bak bambu dari pasukan Sekte Kegelapan melayang ke depan untuk beberapa jarak sebelum berhenti. Ia menatap tetua berjubah hitam di seberangnya, berbicara dengan dingin. Tetua Liu inilah yang baru saja menembakkan panah itu. Penatua Liu, kenapa kau begitu protektif terhadap perempuan jalang kecil itu? Dia masih anak-anak, dan baru sebentar bergabung dengan Sekte Kegelapan kita di Void ketiga, tapi dia sudah bercita-cita menjadi pemimpin dan bahkan menggunakan trik kotor untuk merebut jantung kegelapan. Kami, para tetua, telah mengabdikan bertahun-tahun untuk perkembangan Sekte Kegelapan, berkontribusi meskipun tidak berjasa. Namun, pada akhirnya, kami terpaksa tunduk padanya dan menuruti perintahnya. Penatua Liu, apa kau benar-benar rela tunduk pada perempuan jalang kecil kekanak-kanakan seperti itu? Penatua Liu, aku janji, selama kau mendukung kami, setelah kami melenyapkan perempuan jalang kecil itu, kau akan menjadi penatua tertinggi Sekte Kegelapan, posisi yang sangat berkuasa. Bagaimana? Penatua berbaju hitam itu, memegang panah panjang, menatap Penatua Liu dan berbicara. Mereka memiliki total 20 dewa utama. Sepertinya mereka sudah mengerahkan sebagian besar dari mereka untuk menghadapi kekuatan besar Sekte Kegelapan. Saat ini, Ye Tianfei berdiri di antara pasukan, merasakan kekuatan keseluruhan pasukan koalisi. Dari 20 dewa penguasa, 6 adalah dewa penguasa menengah, dan 14 adalah dewa penguasa dasar. Itu cukup mengesankan, kata Hun Lao. Kekuatan apa itu? Aku berani menantang mereka sendirian, kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan nada meremehkan. Sejak terobosan garis keturunan terakhirnya, ulat sutra naga bertanduk emas telah memiliki kekuatan tempur dewa penguasa. Ditambah dengan kemampuan spasialnya, ia jelas tidak takut pada dewa penguasa dasar dan menengah biasa. Dengan kemampuan spasialmu, para dewa penguasa ini tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu, tetapi menghadapi mereka juga tidak akan mudah. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Aku hanya tidak tahu apakah faksi-faksi ini memiliki dewa tingkat tinggi. Jika ada, mereka mungkin tidak akan muncul secepat ini, mungkin hanya di akhir. Lanjut Hun Lao, jika ada, itu masalah besar. Ye Tianfei mengerutkan kening. Beraninya kalian, 3 pengkhianat, berbicara begitu kurang ajar dan tidak hormat kepada Ratu Kegelapan. Ratu Kegelapan telah mendapatkan jantung kegelapan. Menurut tradisi lama Sekte Kegelapan kita, siapapun yang mengendalikan jantung kegelapan adalah pemimpin Sekte Kegelapan yang tak terbantahkan. Kalian berani memberontak terhadap Ratu Kegelapan, dan kalian mengkhianati seluruh Sekte Kegelapan kita. Lebih jauh lagi, kalian bahkan telah berkolusi dengan musuh asing untuk menyinggung markas Sekte Kegelapan kita. Ini bahkan lebih pengkhianatan. Kalian 3 pengkhianat, bersiaplah untuk menerima hukuman Sekte Kegelapan kita. Tetua Liu menunjuk ketiga tetua pengkhianat itu dan meraung marah. Tetua Liu, apa kalian benar-benar akan melakukan ini? Jangan tidak tahu berterima kasih. Jangan minum roti panggangnya, minumlah hukumannya. Ekspresi ketiga tetua berbaju hitam menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Tetua Liu, dan salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Tidak ada gunanya berdebat dengan kalian bertiga pengkhianat. Ayo, kita bertarung dengan baik. Tetua Liu tiba-tiba melepaskan gelombang energi yang kuat, mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras, lalu berteriak. Kutu kupret, orang tua bermarga Liu itu benar-benar keras kepala. Ketiga tetua berbaju hitam itu geram dengan sikap Tetua Liu. Dengar, semua anggota Sekte Kegelapan. Kita tidak kembali untuk melawan Sekte Kegelapan. Tujuan utama kita adalah menyelesaikan masalah dengan si jalang kecil itu, Ratu Kegelapan. Dia menggunakan trik kotor untuk menjadi pemimpin Sekte Kegelapan. Ambisi jahatnya jelas bagi semua orang. Kuharap kalian mau bekerja sama dengan kami untuk menghadapi si jalang kecil itu, Ratu Kegelapan. Hanya dengan menghancurkannya, Sekte Kegelapan kita dapat kembali ke jalan normalnya.
Seorang tetua berbaju hitam melangkah maju dan berteriak kepada pasukan Sekte Kegelapan. Suaranya, yang dipicu oleh energi ilahi, menjadi gelombang yang bergulung-gulung, bergema melalui kehampaan di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Omong kosong, pengkhianatan tingkat tinggi. Beraninya kau, pengkhianat, mengucapkan kata-kata yang begitu keterlaluan. Kemarilah dan mateilah. Begitu tetua berbaju hitam itu selesai berbicara, teriakan-teriakan marah terdengar dari pasukan fraksi kegelapan. Kemudian, dikelilingi oleh 8 dewa utama, Ludandan muncul di garis depan. Kalian bertiga pengkhianat benar-benar lancang. Beraninya kalian kembali menemuiku. Tatapan dingin Ludandan jatuh pada ketiga tetua berbaju hitam itu, berkata dengan dingin. Kutu kupret kecil, kau pikir kau siapa? Dulu ketika kau pertama kali tiba di fraksi kegelapan kekosongan ketiga kami, kau harus berlutut di hadapan kami untuk berlatih. Tatapan ketiga tetua berbaju hitam itu menyipit saat melihat Ludandan. Mereka bisa merasakan energi yang terpancar dari Ludandan jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan mereka merasakan ketakutan. Sepertinya jalan kecil ini menjadi jauh lebih kuat setelah memurnikan hati kegelapan. Sayang sekali, hati kegelapan itu seharusnya milik kita. Ketiga tetua berbaju hitam merasakan Ludandan dari kejauhan, hati mereka dipenuhi dendam. Jantung kegelapan adalah harta paling berharga klan kegelapan. Memilikinya akan membawa manfaat yang luar biasa. Mereka bertiga telah lama mendambakan jantung kegelapan, tetapi benda itu malah jatuh ke tangan Ludandan. Memikirkan hal ini membuat mereka geram. Aku berlutut di hadapan kalian bertiga karena senioritas kalian, dan aku memperlakukan kalian dengan hormat. Tapi sekarang kalian bertiga telah mengkhianati klan kegelapan. Kejahatan kalian keji, dan aku akan menghabisi kalian sendiri. Kata-kata Ludandan tenang, namun mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Hahaha, dasar jalang kecil. Kau hanya bermimpi membunuh kami bertiga. Ketiga tetua berbaju hitam tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Ludandan. 17 dewa utama kemudian muncul di sekitar ketiga tetua berbaju hitam, masing-masing melepaskan tekanan energi yang mengerikan, menekan pasukan klan kegelapan. Sebanyak 20 dewa utama melepaskan tekanan energi mereka bersama-sama, menciptakan kekuatan mengerikan yang langsung memenuhi seluruh kehampaan dengan tekanan energi tanpa akhir. Sepertinya kekuatan gabungan dari kekuatan-kekuatan besar ini lebih kuat. Semua orang terkejut saat menyaksikan 20 dewa utama. Cukup omong kosongnya, ayo kita mulai, bunuh saja jalan kecil ini. Seorang pria tua jangkung dan gemuk berbicara. Dengan suara keras, pria tua itu baru saja selesai berbicara ketika energi gelap yang kuat meletus dari badan ramping Ludandan, membubung ke langit. Energi itu kemudian berubah menjadi tangan energi hitam raksasa, menjulang tinggi dan mencengkeram pria tua gemuk itu. Jalang kecil, apa kau benar-benar berpikir kau sekuat itu? Pria tua gemuk itu, yang murka atas serangan udara Ludandan, meraung, dan mengulurkan tangannya. Dengan suara keras, sebuah tangan energi raksasa tiba-tiba terbentuk di depannya, menangkis serangan itu. Kedua tangan energi itu bertabrakan, dan di hadapan semua orang yang tercengang, tangan energi pria tua itu langsung hancur. Bagaimana mungkin, jalang kecil ini begitu kuat? Pria tua gemuk itu terkejut dan mundur beberapa langkah, berseru tak percaya. Ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah satu pertemuan, yang agak sulit diterimanya. Semuanya, kurasa tak perlu buang-buang waktu. Ayo kita serang bersama dan hancurkan jalan kecil ini secara langsung. Seorang dewa utama tingkat menengah menatap Ludandan dan berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu, ayo kita serang bersama dan bunuh jalan kecil ini dan semua pengikutnya di Sekte Gelap. Kata dewa utama tingkat menengah lain di dekatnya. Sebenarnya, semua dewa utama ini melihat kekuatan Ludandan dan berencana untuk bersatu menghadapinya. Dengan suara dentuman keras, saat para dewa utama bersiap untuk maju, mereka melihat Ludandan tiba-tiba menerjang di depan mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian, lautan hitam yang dahsyat tiba-tiba meletus dan menenggelamkan mereka. Dasar jalang kecil, berani sekali. Beraninya kau menyerang kami. Melihat Ludandan yang tak gentar menghadapi begitu banyak dari mereka, dan langsung menyerbu ke arah mereka, ke-20 dewa utama merasakan provokasi yang serius dan menjadi murka. Duar, duar, satu demi satu, para dewa utama meledak dalam amarah, melepaskan teknik rahasia mereka untuk menyerang Ludandan. Ludandan menghadapi 20 dewa utama sendirian, tanpa gentar.
Sebuah sungai hitam panjang tiba-tiba muncul di hadapannya, mengalir dengan air hitam yang bergelora dan makhluk-makhluk hitam tak jelas yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, sungai hitam itu menyapu ke depan seperti cambuk hitam raksasa, seketika menghancurkan ruang di depannya. Nona Lu begitu tangguh setelah memurnikan jantung kegelapan. Tidak heran dia menghadapi pasukan gabungan dari faksi-faksi besar ini dengan begitu mudah. Seru Hun Lao, jantung kegelapan adalah harta karun sekte kegelapan. Wajar saja jika dia menjadi lebih kuat setelah memurnikannya, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Saat para dewa utama beraksi, pasukan kedua faksi secara bersamaan menyerang ke depan, dan pertempuran brutal pun terjadi. Namun, pertempuran baru saja dimulai ketika sebuah kejadian aneh terjadi di medan perang. Tiba-tiba, lebih dari separuh dewa sejati dan dewa virtual dalam koalisi beberapa faksi besar mulai menyerang pasukan mereka sendiri. Para dewa sejati dan dewa maya ini, yang telah menyerbu maju secara massal bersama pasukan, tiba-tiba menyerang pasukan mereka sendiri dengan serangan yang brutal dan tanpa ampun yang menyebabkan mereka meninggal atau cacat. Karena insiden itu begitu mendadak, banyak anggota pasukan koalisi dibantai oleh pasukan mereka sendiri bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyerang bangsa kalian sendiri? Salah satu dewa berbalik dan melihat banyak dewa sejati dan dewa maya dengan panik menyerang pasukan mereka sendiri. Ia meraung marah. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan omongannya, ia membeku, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kemudian Ye Tianfei muncul di hadapannya, meraih ke dalam lautan jiwanya dan merenggut jiwanya, lalu menyegel jiwa dan badannya secara terpisah. Kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao muncul dari menara hantu dan memulai serangan. Meskipun Nona Lu dan 8 dewa utama sekte kegelapan kalah jumlah dibandingkan 20 dewa utama musuh, mereka tetap seimbang. Kata Hun Lao, mengamati pertempuran antara kedua dewa utama tersebut. Jadi aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan mereka, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Sambil berbicara, Ye Tianfei terus-menerus meluncurkan bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi yang cerdik satu demi satu, masing-masing mengepung sejumlah besar pasukan musuh. Ye Tianfei secara khusus menargetkan para dewa langit. Dewa langit manapun yang Ye Tianfei targetkan pada akhirnya akan tersegel baik jiwa maupun raga. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, yang hanya mengandalkan energi jiwa dan seni bela diri berbasis jiwa, ia dapat dengan mudah mengalahkan sebagian besar dewa langit. Jadi bocah itu, pada saat ini, para dewa utama lawan juga memperhatikan Ye Tianfei di medan perang. Ketiga tetua berpakaian hitam langsung mengenalinya. Mereka sebelumnya telah mengirim pasukan untuk menangkap Ye Tianfei sebagai ancaman terhadap Lu Dandan, tetapi upaya mereka gagal. Sebaliknya, semua upaya mereka telah digagalkan oleh Ye Tianfei. Bocah itu punya hubungan dekat dengan jalan kecil itu, Ratu Kegelapan. Bocah itulah yang membantunya merebut jantung kegelapan. Jika kita bisa menangkap bocah itu, kita bisa menggunakannya untuk mengancam jalan kecil itu, Ratu Kegelapan. Kata seorang tetua berpakaian hitam kepada para dewa utama lainnya di pihak mereka, sambil menunjuk. Ye Tianfei. Seketika, para dewa utama lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Ye Tianfei. Ketenangan mereka mulai goyah saat menyaksikannya berulang kali menaklukkan satu demi satu dewa mereka. Bocah ini hanyalah seorang dewa, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Para dewa utama terkesima dengan kekuatan dan metode yang ditunjukkan Ye Tianfei, dan beberapa dari mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru. Kalian berdua, tangkap dia, kata seorang dewa tingkat menengah dengan dingin. Seketika, dua dewa junior melesat ke udara, menyerbu ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei, melihat tatapan dingin kedua dewa junior yang menyerbu itu, terdiam. Tak lama kemudian, mereka mencapai Ye Tianfei. Tepat saat mereka hendak menyerang, pikiran-pikiran aneh muncul di benak mereka, dan gerakan mereka melambat. Dalam sekejap, Ye Tianfei berdiri di hadapan salah satu dewa junior. 5 tombak dan selusin senjata lainnya muncul bersamaan, mengincar kepala sang dewa. Kelima tombak dan selusin senjata lainnya ini semuanya terkondensasi dari energi jiwa, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Ketakutan, dewa junior itu segera mengerahkan beberapa artefak bertenaga jiwa yang tersembunyi di dalam lautan jiwanya untuk melindunginya. Tiba-tiba, puluhan ilusi menyerbu dari berbagai arah, menyelimuti dan menariknya ke dalam serangkaian ilusi, menyebabkan penglihatannya kabur.
Pada saat ini, seorang pemuda berjubah emas muncul di hadapan Dewa Junior lainnya. Dengan satu jari, ia membentuk belati emas, bersiul dan menebas ke arah Dewa Junior. Saat Dewa Junior mencoba menangkis, belati emas itu tiba-tiba menghilang, muncul kembali di atasnya, menebas ke arah dahinya. Saat Dewa Junior mencoba menangkis belati emas, ulat sutra naga bertanduk emas, dengan kecepatan yang mencengangkan, menghantam dadanya, langsung menembus badannya dengan lubang berdarah. Setiap teknik rahasia ulat sutra naga bertanduk emas mengandung kemampuan spasial yang mendalam, baik yang asli maupun palsu, sehingga sangat sulit untuk dilawan. Hanya dalam beberapa gerakan, Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas menghabisi kedua dewa junior itu. Bagaimana mungkin para dewa lainnya tak percaya saat melihat rekan mereka dibantai oleh Ye Tianfei dalam waktu sesingkat itu? Orang ini benar-benar kekuatan yang tangguh. Jika aku tidak memurnikan hati kegelapan, kekuatanku akan sangat lemah di hadapannya. Lu Dandan tercengang melihat kekuatan Ye Tianfei. Hati-hati, orang-orang ini kalah jumlah. Lu Dandan memperingatkan Ye Tianfei melalui telepati. Nona Lu, jangan khawatirkan aku. Orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Baiklah, mari kita selesaikan pertempuran ini, tambah Ye Tianfei. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Ye Tianfei tiba-tiba meluncurkan lebih banyak dewa sejati dan dewa virtual dari pasukan koalisi, berbalik melawan pasukan mereka sendiri. Situasi di medan perang kini menjadi sangat aneh. Hampir separuh dewa sejati dan dewa virtual dalam pasukan koalisi dengan panik menyerang pasukan mereka sendiri. Akibatnya, pasukan koalisi sama sekali tidak mampu menghadapi pasukan fraksi kegelapan, karena mereka sudah kesulitan menghadapi serangan mereka sendiri. Di sisi lain, pasukan fraksi kegelapan bertindak secara terorganisir dan tertib, mengepung dan menyerang pasukan koalisi di medan perang. Sementara itu, Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Hu Miao terus-menerus menghadapi dewa surgawi dari pasukan koalisi. Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Hu Miao semuanya memiliki kekuatan tempur dewa utama, membuat berurusan dengan dewa surgawi menjadi mudah dan cepat, dengan cepat menghabisi mereka dalam jumlah besar. Jiwa para dewa ini dibagi tanpa basa-basi antara Ye Tianfei dan Huang Sang, yang mahiatnya diklaim oleh Huang Sang untuk dirinya sendiri. Ye Tianfei melepaskan klon vampirnya, yang menjelajahi medan perang, terus-menerus memurnikan dan menyerap esensi darah di dalamnya. Klon vampir tersebut melepaskan teknik pengendalian darah mereka, menciptakan lautan darah yang luas dan bergelora. Siapapun yang terperangkap di lautan darah ini merasakan darah mereka mendidih. Badan mereka lemas dan terkuras, seolah-olah mereka telah kehilangan semua kekuatan. Dapat dikatakan bahwa, terlepas dari pertempuran di tingkat dewa utama, pasukan fraksi kegelapan kini memegang kendali dalam pertempuran antara kedua pasukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertempuran baru saja dimulai, dan kita sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dengan banyak korban. Melihat kejadian ini, para dewa utama lawan terkejut dan marah, tak dapat menerimanya. Apa yang terjadi? Kapan dia menghasut begitu banyak rakyat lawan untuk memberontak? Lu Dandan merasa agak tak percaya melihat begitu banyak dewa sejati dan palsu dalam pasukan koalisi kekuatan besar berbalik melawan rakyat mereka sendiri. Atau mungkin dia mengendalikan begitu banyak rakyat lawan melalui suatu cara khusus. Pikir Lu Dandan dalam hati. Lupakan semua itu, semuanya. Tujuan utama kita datang ke sini adalah untuk membunuh perempuan jalan kecil ini. Jika kita bisa membunuh perempuan jalan kecil ini dan membiarkan kita bertiga kembali ke sekte kegelapan dan merebut kembali kendalinya, kita akan mengganti semua kerugian yang kalian derita hari ini. Seorang tetua berbaju hitam tiba-tiba berteriak. Benar, jika kita bisa membunuh perempuan jalan kecil ini, aku akan mengganti semua kerugian yang kalian derita hari ini, dan aku akan menggandakannya. Seru tetua berbaju hitam lainnya. Semuanya, serang bersama, jangan menahan diri, kita harus membunuh perempuan jalan kecil ini hari ini, apapun yang terjadi. Tetua berbaju hitam ketiga memimpin serangan menuju Lu Dandan. Ketiga tetua berbaju hitam telah membawa koalisi faksi-faksi besar ini kembali ke sekte kegelapan dengan tujuan utama membunuh Lu Dandan, merebut jantung kegelapan, dan merebut kembali kendali sekte kegelapan. Para dewa utama lainnya, yang tergoda untuk melindungi faksi mereka sendiri, ragu-ragu setelah mendengar kata-kata ketiga tetua berbaju hitam itu. Kemudian, sambil menggertakkan gigi, mereka sekali lagi mengepung dan menyerang Lu Dandan.
Maukah kau membantu Nona Lu? Dengan begitu banyak dewa utama yang mengepungnya, aku penasaran apakah dia bisa mengatasinya. Melihat begitu banyak dewa utama yang mengepung Lu Dandan, Hun Lao mengungkapkan kekhawatirannya dan mengirimkan pesan telepati kepada Ye Tianfei. Kurasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lihatlah betapa tenangnya Nona Lu. Dewa-dewa utama sekte kegelapan lainnya juga tampak percaya diri. Ini menunjukkan kepercayaan mereka padanya, kata Ye Tianfei sambil melirik Lu Dandan. Lebih penting lagi, Ye Tianfei memiliki kemampuan membaca pikiran, yang memungkinkannya untuk memahami secara kasar pikiran Lu Dandan dan dewa-dewa utama sekte kegelapan lainnya. Dia tahu mereka percaya diri dan tidak takut akan serangan 20 dewa utama. Sepertinya jantung kegelapan jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Hun Lao menyadari kemampuan Ye Tianfei, berpikir sejenak sebelum berbicara. Ya, Nona Lu memiliki hati kegelapan, harta karun berharga sekte kegelapan. Tidak akan semudah itu, tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk menghadapi Nona Lu. Ye Tianfei mengangguk. Dasar jalan kecil, apa kau benar-benar berpikir memiliki hati kegelapan memberimu kendali atas segalanya dan kekuasaan abadi pemimpin sekte kegelapan? Kau terlalu tidak berpengalaman, bahkan tidak mendekati. Kau baru beberapa hari di sekte kegelapan kami. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kami? Sekarang, aku akan menunjukkan metode melawan musuh kami yang paling otentik, formasi naga racun. Seorang tetua berpakaian hitam tiba-tiba meraung. Duar duar duar. Saat kata-katanya jatuh, kabut tebal berputar di sekitar Lu Dandan. Satu demi satu, buaya hitam raksasa muncul dari kabut, wajah mereka muram dan taring mereka tajam. 36 buaya hitam, dengan rahang menganga, menyerang Lu Dandan. Lu Dandan mengangkat tangannya dengan ringan dan menyerang dengan telapak tangan. Dengan bunyi gedebuk, seekor buaya terguling ke belakang. Anehnya, setelah berguling beberapa kali, buaya itu tetap utuh. Melayang ke udara dan menerkam Lu Dandan sekali lagi. Haha, dasar jalan kecil. Buaya-buaya naga beracun ini telah lama menghuni bagian terdalam kolam naga kegelapan, terus-menerus menyerap energinya dan melahap segudang harta karun gelap yang tumbuh di sana. Daging mereka luar biasa keras, di luar imajinasimu. Bahkan dengan kekuatanmu, kau takkan bisa melukai mereka. Pria tua berkulit gelap yang telah melepaskan buaya-buaya naga beracun itu tertawa terbahak-bahak. Gemuruh. 36 buaya hitam raksasa melayang ke udara, serentak menerkam Lu Dandan dengan kecepatan yang mencengangkan. 36 buaya ini membentuk formasi gelap, memenuhi ruang di sekitarnya dengan serangkaian rune hitam aneh, memancarkan aura dingin yang dalam. Rune-rune ini dapat memobilisasi energi gelap dan hukum seluruh ruang untuk menekan Lu Dandan. Daging buaya-buaya ini sungguh luar biasa kuatnya, mungkin tak jauh lebih kuat darimu. Kata lelaki tua itu takjub ketika Lu Dandan berulang kali menyerang buaya-buaya hitam itu, namun mereka tetap tak terluka. Hebat, dengan buaya-buaya naga berbisa ini, menghadapi perempuan jalang itu akan jauh lebih mudah. Para dewa utama lainnya terpukau melihat buaya-buaya hitam raksasa itu, yang tak hanya tangguh dalam pertempuran, tetapi juga luar biasa kuatnya, praktis kebal terhadap senjata. 20 buaya hitam telah mengepung Lu Dandan, bertarung tanpa henti, namun tak mampu mengalahkannya. Mereka semakin tak sabar. Tenang saja, semuanya. Buaya-buaya naga berbisa ini dipersiapkan khusus oleh kami bertiga untuk menghadapi perempuan jalan kecil ini. Mereka adalah kartu truf kami, seorang tetua berbaju hitam menyeringai. Kalian bertiga pengkhianat, apa kalian pikir bisa menghadapiku dengan trik sekecil itu? Kalian menyebut diri kalian anggota sekte kegelapan. Jika ya, kalian harus tahu bahwa jantung kegelapan itu suci. Lu Dandan menatap 36 buaya hitam raksasa yang menyerbu ke arahnya. Ekspresinya yang awalnya terkejut tiba-tiba berubah dingin, sedikit rasa jijik tersungging di sudut mulutnya saat ia berbicara perlahan. Kutu kupret kecil, apa maksudmu? Kau pikir kau bisa menghadapi buaya naga beracun ini hanya dengan jantung kegelapan? Tetua berbaju hitam yang telah melepaskan buaya naga beracun itu, setelah mendengar kata-kata Lu Dandan dan melihat ekspresi jijiknya, merasakan sedikit ketakutan di hatinya, lalu ia berbicara dengan marah. Ia baru saja selesai berbicara ketika sebuah jantung hitam perlahan muncul dari badan Lu Dandan. Saat jantung hitam itu perlahan muncul, ruang di sekitarnya menjadi lebih gelap, suhu turun drastis, dan semua makhluk hidup merasakan gelombang dingin, menggigil tak terkendali. Bahkan para dewa utama pun merasakan hawa dingin menyerbu badan mereka.
Mereka yang berada di tingkat kekuatan yang lebih rendah berdiri di sana gemetar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, badan mereka membeku dan tak bisa bergerak. Inilah harta karun Sekte Kegelapan, jantung kegelapan. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada jantung kegelapan yang perlahan muncul. Para dewa utama yang mengepung Ludandan, terintimidasi oleh gengsi jantung kegelapan, secara naluriah mundur. Kekuatan jantung kegelapan memang mengerikan. Ketiga tetua klan kegelapan yang berkhianat awalnya merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi tak lama kemudian kegembiraan mereka berlipat ganda. Semakin besar kekuatan hati kegelapan, semakin besar pula hasrat mereka untuk merebutnya. Semuanya, inilah hati kegelapan klan kegelapan kita. Tolong bantu kami bertiga mengambilnya. Jika kita bisa mengendalikannya, kita akan dengan mudah mengendalikan seluruh klan kegelapan. Manfaat yang kujanjikan tidak akan berkurang, bahkan mungkin berlipat ganda. Semuanya, percayalah bahwa klan kegelapan kita telah diwariskan turun-temurun sejak lama dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika kita memperkuat kerja sama kita di masa depan, niscaya kita akan mendapatkan manfaat dari kontribusi kalian, faksi-faksi yang kuat. Dan untuk kalian semua yang telah membantu kami akan membalas kalian dengan murah hati. Ketiga tetua berjubah hitam itu menatap hati hitam di dalam badan Ludandan dengan mata berapi-api, suara mereka bergetar. Kemudian, semua orang melihat buaya-buaya hitam raksasa mengepung Ludandan. Mereka semua terdiam, tatapan mereka terpaku kagum pada hati hitam yang muncul dari badan Ludandan. Sebelumnya, buaya-buaya hitam raksasa ini, yang masing-masing dipenuhi niat membunuh, kini memiliki tatapan yang jinak, bahkan menundukkan kepala mereka sebagai isyarat halus untuk tunduk kepada Ludandan. Bagaimana mungkin? Ketiga tetua berpakaian hitam tercengang melihat ini. Buaya naga beracun ini awalnya menghuni kolam naga hitam dan merupakan bagian dari seluruh sekte hitam, yang dikenal sebagai binatang pelindung sekte tersebut. Kemudian, ketiga tetua yang kuat ini diam-diam menyusup ke kolam naga hitam dan menggunakan berbagai cara untuk menjinakkan buaya naga beracun tersebut, kini hanya mematuhi perintah mereka. Ketika mereka meninggalkan markas sekte hitam, tugas pertama mereka adalah membawa semua buaya naga beracun itu pergi. Kalian bertiga pengkhianat, kalian menggunakan trik kotor untuk membawa pergi binatang pelindung sekte hitam kami, berharap dapat mengendalikan mereka. Tapi kalian tidak akan pernah bisa membawa pergi binatang pelindung sekte hitam kami. Kata Ludandan dingin, menatap ketiga tetua berpakaian hitam dengan tatapan dingin. Semuanya, serang, bunuh jalan kecil ini. Ketiga tetua berbaju hitam menyadari bahwa mereka sedang memberi perintah kepada buaya naga berbisa, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda respons. Mereka menjadi geram dan meraung marah. Namun buaya-buaya itu tetap tidak menunjukkan reaksi. Buaya-buaya itu menundukkan kepala mereka lebih rendah lagi ke arah Ludandan, tatapan mereka menjadi sepenuhnya tunduk. Kalian bertiga pengkhianat tidak tahu apa-apa tentang binatang penjaga klan kegelapan kita. Selicik apapun cara yang kalian gunakan untuk mengendalikan mereka, begitu mereka bertemu dengan jantung kegelapan, mereka akan mematuhi perintahnya. Kata Ludandan perlahan dan dingin. Begitu Ludandan selesai berbicara, 36 buaya hitam raksasa itu serentak berbalik dan mengepung Ludandan, bagaikan bintang yang mengelilingi bulan. Bagaimana mungkin? Tidak, mustahil. Ketiga tetua berbaju hitam itu ngeri melihat pemandangan ini. Mereka menyadari bahwa 36 buaya hitam raksasa itu sedang menatap mereka dengan niat membunuh. Meskipun rentetan perintah mereka yang tak henti-hentinya kepada 36 buaya naga berbisa, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda respons. Pengkhianat sekte kegelapan kita hanya menghadapi satu takdir, kematian. Serang, Ludandan memelototi ketiga tetua berjubah hitam dengan dingin. Begitu Ludandan selesai berbicara, 36 buaya naga berbisa meraung marah, melesat ke udara, badan mereka menyemburkan kabut hitam yang deras saat mereka menyerang ketiga tetua berjubah hitam. Gemuruh, seluruh ruang di jalur 36 buaya naga berbisa berguncang hebat, lalu keruntuhan besar pun terjadi. Bagaimana mungkin? Buaya naga berbisa ini benar-benar menuruti perintah si jalan kecil itu. Ketiga tetua berjubah hitam memucat ketakutan. Mereka tak bisa menerima kenyataan ini, dan mereka tahu betapa mengerikan kekuatan 36 buaya naga berbisa ini. Gemuruh, ke-36 buaya naga berbisa itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seketika melintasi jarak yang sangat jauh dan tiba di depan ketiga tetua berjubah hitam. Baru pada saat itulah ketiga tetua berjubah hitam bereaksi, mundur cepat ketakutan.
Wajah para dewa utama lainnya memucat saat melihat buaya naga beracun yang mematikan, dan mereka semua berlindung. Baiklah, Lu Dandan mengangguk. Seperti yang diduga, buaya naga beracun itu berhenti melahap para dewa utama dan malah mengepung mereka, dengan cepat melukai beberapa dewa utama junior. Buaya naga beracun ini luar biasa kuat, membuat mereka kebal terhadap dewa utama junior dan menengah. Lebih lanjut, buaya naga beracun ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan penuh racun. Selama pertarungan, mereka terus-menerus menyemburkan kabut beracun dari mulut mereka. Kabut ini meresap ke udara, menggerogoti badan dan jiwa siapapun yang terpapar. 36 buaya naga beracun mengejar lebih dari selusin dewa utama, tetapi setelah beberapa saat, para dewa mulai kehilangan arah. 3 tetua berbaju hitam dikepung oleh 7 atau 8 buaya naga beracun. Meskipun mereka berulang kali memukul mundur buaya naga beracun, serangan mereka tidak mampu menimbulkan kerusakan fatal. Kabut beracun dan kekuatan tempur buaya naga beracun yang mengerikan memberikan tekanan yang luar biasa pada ketiga tetua berbaju hitam. Begitu saja, tanpa perlu Lu Dandan bergerak, pengepungan 20 dewa utama hancur total. Sekarang saatnya kalian bertiga, para pengkhianat, membayar harga. Lu Dandan tiba-tiba bergerak, melangkah ke arah 3 tetua berbaju hitam yang sedang dikepung oleh 6 atau 7 buaya naga beracun. Ekspresinya dingin, kata-katanya dingin. Gelombang energi gelap terus-menerus memancar dari badannya yang halus, menyebabkan suhu ruang yang dilaluinya turun drastis, langsung mengembun menjadi bongkahan es hitam pekat yang luas. Udara dingin dan kabut hitam menyatu, bergelombang dan berputar-putar. Detik berikutnya, Lu Dandan berada di depan 3 tetua berbaju hitam. Dengan suara keras, Lu Dandan mengangkat telapak tangannya dan meninju. Sebuah bekas tinju besar langsung muncul, mengenai salah satu tetua berbaju hitam. Pukulan Lu Dandan tampak biasa saja, tetapi yang benar-benar mengerikan adalah energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Kemanapun pukulan itu mengenai, ruang di depannya musnah. Tetua berbaju hitam yang diserang memucat ketakutan, merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam pukulan Lu Dandan. Ia mundur, mencoba menghindar. Namun, kekuatan pukulan itu terlalu dahsyat. Kekuatan yang luar biasa membebani badannya, memperlambat gerakannya dan membuatnya mustahil untuk menghindar. Akhirnya, dengan bunyi gedebuk, tinju Lu Dandan menghantam dada tetua berbaju hitam itu, menghancurkan jantungnya. Tinju Lu Dandan menembus dada tetua berbaju hitam itu, lalu keluar melalui punggungnya, meninggialkan kepalan berdarah. Pukulan itu mengenai badan tetua berbaju hitam itu serta jiwanya, melukainya dengan pareh. Dengan satu pukulan, baik badan maupun jiwa tetua berbaju hitam itu terluka pareh. Dengan lambaian tangannya yang lembut, Lu Dandan melemparkan tetua berbaju hitam yang terluka pareh itu ke Ye Tianfei. Kemudian, Lu Dandan mengayunkan tinjunya lagi, mengenai tetua berbaju hitam lainnya. Melihat rekannya terluka pareh oleh Lu Dandan dalam satu pukulan, tetua berbaju hitam itu tahu bahwa ia bukan tandingannya. Tanpa semangat juang tersisa, ia berbalik dan lari ketakutan. Namun, tinju Lu Dandan, seolah dirasuki sihir, langsung melumpuhkannya, membuatnya membeku di tempat, mempertahankan gerakan terbangnya seperti patung. Kemudian, tinju Lu Dandan kembali menusuk badan tetua berbaju hitam itu, sebelum melemparkannya ke Ye Tianfei. Giliranmu, kata Lu Dandan dingin, tatapan dinginnya tertuju pada tetua berbaju hitam ketiga. Ratu Kegelapan, ampuni aku. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengkhianatimu. Tetua berbaju hitam ketiga, yang sudah ketakutan karena kekalahan kedua rekannya oleh Lu Dandan, yang membuat mereka tak punya kesempatan untuk melarikan diri, benar-benar roboh ketakutan. Melihat Lu Dandan hendak menyerangnya, ia roboh ketakutan. Di hadapan semua orang yang tercengang, ia berlutut dan memohon ampun. Orang ini benar-benar tak punya nyali, benar-benar pengecut. Kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan nada meremehkan saat melihat tindakan tetua berbaju hitam itu. Itu karena kekuatan Nona Lu begitu dahsyat. Dia tahu dia tak berdaya melawan. Dia tak punya pilihan lain selain memohon belas kasihan. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Sudah kubilang, hanya ada satu takdir bagi pengkhianat klan kita, Kemah Teihan. Kata Lu Dandan dingin, tanpa ampun menanggapi permohonan belas kasihan tetua berbaju hitam itu. Kemudian, dengan satu pukulan, dia menusuk badan tetua berbaju hitam ketiga dan melemparkannya ke Ye Tianfei. Dengan cara ini, Ye Tianfei memperoleh badan dan jiwa 3 dewa-dewa tingkat menengah.
Ye Tianfei melahap jiwa dua tetua berbaju hitam dan memberikan yang lainnya kepada Huang Sang. Hebat, aku telah memperoleh jiwa dewa-dewa tingkat menengah yang utuh. Aku akan segera mencapai terobosan, kata Huang Sang penuh semangat setelah melahap jiwa salah satu tetua berbaju hitam. Sekarang giliranmu. Lu Dandan perlahan berbalik, menatap para dewa-dewa lainnya, lalu berbicara. Saat ini, para dewa utama yang tersisa sedang dikepung oleh 36 buaya naga berbisa. Buaya-buaya ini sangat cepat, dan setiap kali para dewa utama mencoba melarikan diri, satu atau dua akan muncul seperti hantu, menghalangi jalan mereka dan membuat mereka tak berdaya. Sementara itu, ulat sutra naga bertanduk emas, Humiao, dan para dewa utama klan kegelapan lainnya telah memimpin pasukan klan kegelapan dan memusnahkan pasukan koalisi dari faksi-faksi utama. Pertempuran antara kedua faksi tersebut secara efektif telah berakhir. Ratu Kegelapan, tolong jangan pergi terlalu jauh. Klan kegelapanmu telah memenangkan pertempuran ini, tidak perlu mengejar mereka sepenuhnya. Jika kau mundur sekarang, masih ada kesempatan untuk meredakan ketegangan antara kami dan klan kegelapanmu. Jika kau terus maju, kau akan sama saja dengan perseteruan sejati dengan kami, faksi-faksi utama. Para dewa utama lainnya panik saat Lu Dandan memelototi mereka dengan niat membunuh. Seorang dewa utama perantara, memaksa dirinya untuk tetap tenang, angkat bicara. Jika aku yang kalah hari ini, apa kau akan membiarkanku pergi? Jadi apa gunanya kau mengatakan semua ini sekarang? Tanya Lu Dandan dingin setelah mendengar kata-kata dewa utama perantara itu. Lu Dandan mengembangkan teknik kultivasi bertema kegelapan, dan suaranya begitu dingin hingga bisa membuat bulu kuduknya berdiri. Lagi pula, kalian, beberapa faksi, telah membentuk koalisi untuk menyerang sekte kegelapan kami. Ini adalah perseteruan sampai mati. Sekalipun kalian ingin dilunakkan, kami, sekte kegelapan, tidak akan setuju. Lanjut Lu Dandan. Benar, sekte kegelapan kami tidak punya dendam terhadap kalian, faksi-faksi kuat ini. Namun, kalian telah berkolusi dengan 3 pengkhianat kami dan mengirim pasukan besar untuk menyerang markas kami. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa kami, sekte kegelapan, adalah mangsa empuk? Masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Kami, sekte kegelapan, pasti akan berdamai dengan kalian, faksi-faksi kuat ini. Saat itu, para dewa utama sekte kegelapan lainnya telah berkumpul di belakang Lu Dandan, masing-masing memancarkan kabut gelap tebal, penuh dengan niat membunuh. Ayo kita mulai. Cukup bicaranya. Provokasi sekte kegelapan kami, dan kalian akan membayar harganya, kata Lu Dandan dengan tidak sabar. Begitu Lu Dandan selesai berbicara, 36 buaya naga beracun itu mengamuk, melancarkan serangan yang dahsyat. 36 buaya naga beracun itu menghadapi lebih dari selusin dewa utama, dan hanya butuh sesaat bagi mereka untuk menang. Para dewa utama sekte gelap di belakang Lu Dandan berubah menjadi bayangan hitam dan menyerbu, bekerja sama dengan buaya naga beracun untuk mengepung dan membunuh para dewa utama dari faksi-faksi besar. Kutu kupret kecil, tunggu saja. Kami akan membalas dendam ini. Salah satu dewa utama perantara menunjukkan kelincahan spasial yang luar biasa, diam-diam menyatu dengan ruang dan langsung menghilang ke dalam kehampaan yang jauh. Ia berdiri diam, berbalik, dan memelototi Lu Dandan dengan penuh kebencian, berbicara dengan gigi terkatup. Ia bertanggung jawab memimpin pasukan faksinya untuk melawan Lu Dandan, tetapi kini pasukannya hampir sepenuhnya musnah, hanya menyisakannya sebagai komandan. Hasil ini membuatnya dipenuhi kebencian yang mendalam terhadap Lu Dandan. Kau takkan balas dendam. Dewa utama perantara baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara dingin menggema dari belakangnya. Baru saat itulah dewa utama perantara menyadari Ye Tianfei telah menghalangi jalannya. Ye Tianfei segera melancarkan teknik membaca pikirannya, mengirimkan segala macam pikiran dan ide aneh ke dalam benak penguasa perantara. Tuan, aku akan bertarung bersamamu, kata Humiao, muncul di samping Ye Tianfei sambil tersenyum. Kemudian, ia menciptakan ilusi demi ilusi, melayang menuju penguasa perantara. Penguasa perantara melirik 36 buaya naga berbisa di belakangnya dan, karena tak punya keberanian untuk tetap tinggal, ia mengubah wujudnya, menjadi halus, lalu menyatu ke angkasa, mencoba pergi. Ini adalah bentuk kelincahan spasial yang sangat canggih. Percuma kau melakukan kelincahan spasial di depanku. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul, melambaikan tangannya. Awan rune emas menyebar di langit, memancar dari lokasi penguasa perantara.
Penguasa menengah terkejut saat mengetahui bahwa kemampuan kelincahan spasialnya telah gagal total. Ia tidak bisa menyatu dengan ruang, apalagi melarikan diri ke kedalamannya. Ini karena ruang tersebut telah disegel paksa oleh ulat sutra naga bertanduk emas, yang sekeras batu. Tepat saat penguasa menengah tertegun, 5 tombak jiwa dan selusin senjata muncul di hadapannya, masing-masing memancarkan energi jiwa yang kaya. Kemudian, 5 tombak jiwa dan selusin senjata tersebut secara bersamaan menyerang badan jiwanya. Bocah ini hanyalah dewa surgawi, namun seni bela diri jiwa yang ia lepaskan begitu mengerikan. Ekspresi penguasa menengah tiba-tiba berubah, dan ia mundur berulang kali. Namun, ruang di belakangnya telah disegel oleh ulat sutra naga bertanduk emas, dan teknik membaca pikiran serta ilusi yang diciptakan oleh Hu Miao terus-menerus memengaruhinya, memperlambat kecepatan penguasa menengah secara signifikan. Saat berikutnya, 5 tombak jiwa dan selusin senjata menerjang lautan jiwanya, bersiul dan menyerang badan jiwanya. Ye Tianfei mengulurkan telapak tangannya, mengincar kepalanya dan perlahan menggenggam. Detik berikutnya, sebuah cakar raksasa, memancarkan cahaya ilahi, muncul di atas kepala penguasa menengah dan menebas. Suara gemerincing rantai besi bergema terus-menerus, dan rantai padat hukum Dao Agung terus bermunculan dari angkasa, melilit badan penguasa menengah seperti ular berbisa. Ini adalah seni bela diri berbasis hukum, kutu kupret. Kultivasi hukum Dao Agung anak ini sangat tinggi. Penguasa menengah merasakan sensasi geli saat melihat rantai hukum Dao Agung yang padat dan bergetar di angkasa sekitarnya. Seni bela diri berbasis hukum baru yang kau kembangkan ini cukup kuat, kata Hun Lao sambil tersenyum. Namanya cakar kekacauan, dan terutama memanfaatkan hukum Dao Agung. Sungguh kuat, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Sementara penguasa menengah dengan panik mencoba menghadapi serangan Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas diam-diam melancarkan serangan dari belakangnya. Sebuah belati emas berkelebat dan menghilang, menusuk badan penguasa menengah dan menghancurkan jantungnya. Kemudian, cakar kekacauan Ye Tianfei merobek bahu kanan penguasa menengah, membuatnya menjerit kesakitan. Kini, Ye Tianfei, Hu Miao, dan ulat sutra naga bertanduk emas menyerang penguasa menengah, membuatnya tak berdaya melawan. Tenang saja, dan usahakan jangan sampai melukai badannya, kata Huang Sang segera. Di bawah tekanan gabungan Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas, penguasa menengah sama sekali tak mampu bereaksi, dan Ye Tianfei menyegel jiwanya. Tuan Huang, saat ini Anda sedang dalam proses mencapai alam Anda, jadi saya akan memberikan jiwa orang ini kepada Anda. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mempersembahkan jiwa penguasa menengah kepada Huang Sang. Huang Sang sedang menyendiri di menara hantu, berjuang untuk mencapai alamnya. Ia telah mencapai tahap krusial, dan jiwa segar ini akan sangat berguna baginya. Kalau begitu saya tidak akan menahan diri, jawab Huang Sang. Huang Sang kemudian melahap jiwa Dewa Master menengah. Kemudian, dengan suara dentuman keras, energi di dalam badan Huang Sang mendidih, dan sejumlah besar energi hantu menyembur keluar dari badan hantunya. Akhirnya aku mulai menerobos, tapi aku perlu menemukan tempat untuk menjalani kesengsaraan, kata Huang Sang kepada Ye Tianfei. Baiklah, kalau begitu, kau bisa masuk ke markas alam kegelapan untuk menjalani kesengsaraan. Markas alam kegelapan dipenuhi dengan energi gelap dan hukum gelap, mirip dengan energi hantu yang kau kembangkan. Seharusnya itu tempat yang baik untukmu menjalani kesengsaraan, kata Ye Tianfei setelah berpikir sejenak. Memang, markas alam kegelapan memang lebih cocok untuk kesengsaraanku, Huang Sang mengangguk. Ye Tianfei segera mengirim pesan telepati kepada Lu Dandan, memberitahunya bahwa Huang Sang akan pergi ke markas sekte kegelapan untuk menjalani kesengsaraan. Lu Dandan segera mengirim seorang dewa utama sekte kegelapan untuk mengawal Huang Sang secara pribadi ke markas. Tak lama kemudian, Huang Sang menghadapi kesengsaraan petirnya. Namun, sebagai seorang kultivator hantu, kesengsaraan guntur yang ia alami adalah guntur yin, berbeda dari kesengsaraan guntur yang dialami makhluk hidup biasa. Giliranmu. Pada saat ini, Ye Tianfei mengincar dewa utama lain dan melangkah ke arahnya. Tak lama kemudian, jiwa dan raga dewa utama yang diincar Ye Tianfei tersegel. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dewa utama lawan yang terbunuh. Beberapa dibunuh oleh Ye Tianfei, beberapa oleh Lu Dandan, dan yang lainnya oleh buaya naga beracun dan dewa utama klan kegelapan. Bahkan, pada titik pertempuran ini, pihak Lu Dandan telah meraih kemenangan mutlak.
Dewa utama lawan telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung, masing-masing hanya ingin melarikan diri. Sayangnya, mereka terkepung sepenuhnya, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, pertempuran di depan markas klan kegelapan hampir berakhir, dengan hanya tersisa 2 dari sekitar selusin dewa utama lawan. Meskipun keduanya adalah dewa utama tingkat menengah, mereka terkepung dan tidak mampu melawan. Sudah berakhir, seluruh pasukan kita telah musnah. Bagaimana ini bisa terjadi? Klan kegelapan memang kuat, tetapi koalisi kita yang terdiri dari beberapa faksi utama juga tidak lemah. Kita seharusnya tidak menderita kekalahan telak seperti ini. Kedua dewa utama dipenuhi dengan kebencian. Ratu Kegelapan, kau telah membunuh begitu banyak pasukan kita yang kuat. Tunggu saja, klan kegelapanmu tidak akan berakhir baik. Salah satu dewa utama memelototi Lu Dandan dengan kebencian dan meraung. Kami dari klan kegelapan sedang menunggumu, tetapi kau mungkin tidak akan melihatnya. Ekspresi Lu Dandan dingin dan kata-katanya menusuk. Setelah selesai berbicara, ia meninju dewa utama. Dengan suara dentuman, sebuah tinju hitam langsung terbentuk, membawa energi gelap yang mengerikan, dan bergemuruh ke depan. Dengan suara dentuman, dewa utama terkena pukulan itu, badannya terlempar tinggi ke udara, dan kemudian dengan suara dentuman, badannya hancur berkeping-keping. Biarkan aku yang menghadapinya. Ye Tianfei menyerbu maju, 5 tombak jiwa dan lebih dari selusin senjata lainnya secara bersamaan menyerang badan jiwa dewa utama. Tak lama kemudian, jiwa dewa utama disegel sepenuhnya oleh Ye Tianfei, dan badan fisiknya pun direnggut oleh Ye Tianfei. Esensi dan darah yang ditumpahkannya dimurnikan dan diserap oleh klon vampirnya. Sementara itu, dewa utama terakhir yang tersisa dikepung oleh puluhan buaya naga beracun, tak berdaya melawan. Jika bukan karena campur tangan Lu Dandan yang tepat waktu, dewa utama ini pasti sudah dilahap oleh mereka. Tak lama kemudian, jiwa dan badan fisik dewa utama terakhir ini ditekan dan disegel oleh Ye Tianfei. Dengan demikian, pasukan koalisi dari beberapa kekuatan besar pun musnah total, dan klan kegelapan meraih kemenangan gemilang. Namun, sebagian besar makhluk klan kegelapan sangat berdarah dingin, dan bahkan setelah kemenangan besar, tak seorang pun bersorak keras. Atas perintah Lu Dandan, pasukan klan kegelapan mundur seperti gelombang hitam yang bergulung menuju markas klan kegelapan, lalu menghilang tak lama kemudian. Nona Lu, pasukan besar ini telah kehilangan begitu banyak pria dan wanita. Aku khawatir mereka akan datang mengganggu klan kegelapanmu lagi. Kata Ye Tianfei kepada Lu Dandan. Jangan khawatir, biarkan mereka datang. Sekte kegelapan kami tidak akan takut. Apa yang kau lihat bahkan belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan sekte kegelapan kami. Kata Lu Dandan. Begitu, Ye Tianfei sedikit terkejut dengan kata-kata Lu Dandan. Sepertinya sekte kegelapan masih menyembunyikan kekuatannya. Tapi lagi pula, sekte kegelapan adalah kekuatan misterius dengan sejarah yang panjang dan berliku, jadi wajar saja jika mereka lebih kuat. Kata Hun Lao, akhirnya aku berhasil menembus batas. Huang Sang tiba-tiba muncul di hadapan Ye Tianfei, berbicara dengan sedikit kegembiraan. Tuan Huang, kekuatan alammu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ye Tianfei merasakan aura energi Huang Sang dan menyadari bahwa ia memang telah berhasil menembus batas. Tuan Huang, seberapa kuatkah kau sekarang? Tanya Hu Miao penasaran. Huang Sang mengolah energi mahiat dan hantu, sehingga orang biasa sulit mengenali kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatanku saat ini mungkin setara dengan dewa utama junior atau menengah. Jawab Huang Sang setelah berpikir sejenak. Lumayan, kekuatan semua orang telah mencapai tingkat dewa utama. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, dan Huang Sang semuanya telah mencapai tingkat dewa tertinggi. Kekuatan gabungan tim kecil ini sungguh luar biasa. Hun Lao, berapa kekuatanmu saat ini? Ye Tianfei tiba-tiba teringat padanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena wilayah dan kekuatan Hun Lao unik, ia belum pernah mencapai terobosan tanpa mengalami kesengsaraan guntur. Terlebih lagi, Hun Lao jarang menghadapi musuh. Ia biasanya hanya menggunakan rahasia spasial klannya untuk membantu Ye Tianfei melawan musuh, sehingga Ye Tianfei tidak dapat menilai kekuatan Hun Lao saat ini secara akurat. Bahkan aku sendiri sulit memperkirakan kekuatanku saat ini, tetapi bahkan jika aku bertemu dewa tertinggi, aku takkan mampu mengalahkannya. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Ini adalah rampasan perang yang diperoleh di medan perang. Bantuanmu sangat penting bagi kelancaran pertempuran ini, jadi aku akan memberimu rampasan ini.
Saat itu, medan perang telah dibersihkan. Lu Dandan menghampiri Ye Tianfei, mengeluarkan selusin cincin spasial, dan memberikannya kepadanya. Nona Lu, sama-sama. Kau baru saja mengambil alih sekte kegelapan dan memiliki banyak pengeluaran, jadi kau bisa menyimpan benda-benda ini. Aku sudah mengumpulkan beberapa rampasan dari pertempuran. Jawab Ye Tianfei segera. Ulat sutra naga bertanduk emas telah mengumpulkan rampasan di medan perang selama pertempuran, dan mereka telah mengumpulkan banyak piala. Apapun yang menarik perhatian mereka sangatlah berharga. Saat Ye Tianfei membunuh para dewa utama dan dewa langit di medan perang, ia juga mengumpulkan harta mereka yang tersisa. Yah, aku tahu kau tidak kekurangan uang. Pengeluaran sekte kegelapan kita akhir-akhir ini cukup tinggi. Lu Dandan mengangguk, lalu mengumpulkan semua barang rampasan. Nona Lu, ramuan-ramuan ini pasti sangat berguna bagi sekte kegelapanmu. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk ramuan, lalu memberikannya kepada Lu Dandan. Ini adalah pil-pil dewa yang telah diracik khusus oleh Ye Tianfei untuk sekte kegelapan. Pil-pil ini sungguh sangat bermanfaat bagi sekte kegelapan kita. Lu Dandan merasakan pil-pil di hadapannya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dengan kemampuan alkimia Ye Tianfei saat ini, pil-pil yang ia buat memiliki kualitas yang luar biasa, dan masing-masing dirancang khusus untuk teknik kultivasi spesifik anggota sekte kegelapan. Terima kasih banyak. Dengan pil-pil ini, kekuatan sebagian besar anggota senior sekte kegelapan kita akan meningkat. Kata Lu Dandan sambil mengumpulkan pil-pil itu. Nona Lu, buaya naga beracun tadi sangat kuat. Apakah mereka kuat secara alami, atau dikultivasi melalui suatu metode? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Buaya naga beracun itu menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa, bahkan serangan Lu Dandan pun tak menimbulkan kerusakan. Ye Tianfei pun iri dengan ketangguhan mereka. Buaya naga beracun ini adalah binatang penjaga sekte kegelapan kita. Mereka secara alami kuat dan memiliki badan yang tangguh. Mereka selalu tinggal di kolam naga kegelapan, memakan harta karun gelap di sana. Menurut sekte kegelapan kita, salah satu alasan badan tangguh buaya naga beracun itu mungkin karena mereka telah lama mengonsumsi harta karun tertentu dari kolam naga kegelapan. Kalian bisa masuk ke kolam naga kegelapan dan melihat apakah ada yang bisa kalian temukan. Lu Dandan tahu bahwa Ye Tianfei selalu fokus pada latihan fisik. Sekarang setelah ia tiba-tiba bertanya tentang alasan badan tangguh buaya naga beracun itu, ia pasti bertanya. Baiklah, aku akan masuk dan melihatnya. Ye Tianfei mengangguk. Aku bisa mengantarmu ke sana sekarang juga, kata Lu Dandan. Kemudian, setelah memberikan instruksi kepada anggota sekte kegelapan tingkat tinggi lainnya, ia berbalik dan membawa Ye Tianfei menuju kolam naga kegelapan. Tak lama kemudian, mereka tiba di jurang spasial yang luas. Jurang ruang besar ini sebenarnya adalah celah ruang yang sangat besar. Udara dingin yang bergolak terus-menerus menyembur keluar dari jurang, mendinginkan ruang di sekitarnya hingga mencapai titik beku, membuat segalanya tertutup es hitam pekat. Ini adalah kolam naga kegelapan. Kolam ini dipenuhi energi gelap dan hukum gelap tingkat tinggi, sehingga tidak cocok untuk makhluk biasa. Jika kau memaksa masuk tanpa kekuatan yang cukup, kau berisiko berubah menjadi kegelapan, kehilangan sifat aslimu, dan akhirnya menjadi makhluk gelap. Tapi dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa mengatasinya. Kata Lu Dandan kepada Ye Tianfei, menatap jurang ruang besar di hadapan mereka. Dan dengan aku yang memimpin jalan, kau tidak perlu khawatir tidak bisa beradaptasi. Tambah Lu Dandan. Dengan itu, Lu Dandan memimpin jalan menuju jurang ruang besar di depan, diikuti Ye Tianfei dengan cepat. Kabut hitam yang luas dan berputar-putar terus-menerus melonjak keluar dari jurang ruang besar. Dingin hitam yang mengerikan itu tak hanya membekukan badan fisik, tetapi bahkan jiwanya sendiri pun terancam membeku di lingkungan seperti itu. Namun, badan Ye Tianfei luar biasa kuat, dan ia sedang mengolah kitab suci purba 9 yang, sebuah teknik yang dikaitkan dengan yang. Kedelapan garis keturunan Ye Tianfei muncul secara bersamaan, dan energi emas yang dahsyat mengalir deras melalui mereka. Energi yang dilepaskan mengelilingi badannya, memancarkan cahaya keemasan yang mengusir aura dingin dan suram di sekitarnya. Kultivasi Lu Dandan didasarkan pada energi gelap, yang memiliki sifat yang sama dengan dingin hitam di sekitarnya. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman, tak terpengaruh oleh energi dingin di sekitarnya. Sebaliknya, ia berkembang pesat seperti ikan di air. Saat mereka melangkah maju, meridian mereka secara otomatis menyerap dan memurnikan dingin hitam di sekitarnya.
Dengan cara ini, Lu Dandan membawa Ye Tianfei semakin dalam ke jurang spasial yang luas ini. Setelah jarak yang tadi ketahui, mereka tiba-tiba melihat sebuah danau hitam yang luas dan tak terbatas di hadapan mereka. Danau hitam ini membentang di hadapan mereka, tepinya tampak tak terlihat. Ye Tianfei mencoba menggunakan energi jiwanya untuk merasakan danau itu, tetapi langsung terkejut saat menyadari bahwa energi jiwanya terganggu, jangkauannya jauh lebih sempit daripada di dunia luar. Inilah kolam naga hitam yang sesungguhnya. Kita akan segera memasuki airnya. Buaya naga beracun hidup di dasar kolam naga hitam ini, kata Lu Dandan kepada Ye Tianfei, menunjuk ke danau hitam yang luas di hadapan mereka. Nona Lu, apakah Anda pernah memasuki kolam naga hitam sebelumnya? Tanya Ye Tianfei. Tentu saja, saya belum mencapai tingkat yang dalam, tetapi sebelumnya, ketika beberapa tetua dari sekte hitam kami berjuang untuk mencapai alam dewa tertinggi, saya secara pribadi memimpin mereka ke kolam naga hitam ini untuk melindungi mereka dan memungkinkan mereka berkultivasi di dalam airnya. Legenda mengatakan bahwa air kolam naga hitam terbentuk dari energi dan hukum gelap murni, yang telah ditransformasikan selama ribuan tahun. Kolam ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi anggota sekte hitam kami. Kata Lu Dandan, ayo masuk, dan Lu Dandan melangkah ke danau hitam di depan. Percikan, air danau yang hitam pekat langsung bereaksi, otomatis terbelah untuk memberi jalan. Ye Tianfei menyadari bahwa hati hitam di dalam badan Lu Dandan segera mulai muncul, melepaskan rune misterius yang berputar-putar di sekelilingnya. Ini benar-benar wilayah sekte kegelapan. Nona Lu telah memurnikan hati kegelapan dan menjadi pemimpin sekte kegelapan. Kemanapun ia melangkah di wilayah sekte kegelapan, bahkan danau pun harus menghormatinya. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Ya, kolam naga kegelapan ini menyimpan bahaya tersembunyi. Jika makhluk lain memasuki danau ini, mereka pasti akan menghadapi bahaya besar. Tetapi dengan Nona Lu di sini, semua bahaya akan sirna. Ye Tianfei mengangguk, melirik air hitam pekat di sekitarnya, menyadari betapa besarnya bahaya danau itu. Tak jauh dari mereka berdua, sosok-sosok bayangan bergerak maju mundur, menjulang dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Jelas bahwa danau itu dihuni oleh banyak makhluk hidup. Makhluk apapun yang bisa bertahan hidup di sini pastilah makhluk gelap. Banyak makhluk gelap memang tinggal di sini, karena di dalam kolam naga gelap ini terdapat energi gelap dan hukum gelap yang sangat maju. Sempurna bagi makhluk gelap untuk berkultivasi. Lu Dandan mengamati tatapan Ye Tianfei ke perairan hitam pekat di sekitarnya. Ia mengerti apa yang sedang dilihat Ye Tianfei dan angkat bicara. Ini pasti lokasi kunci bagi sekte gelapmu. Tanya Ye Tianfei. Ya, ini memang lokasi kunci bagi sekte gelap kami. Biasanya, hanya beberapa anggota inti sekte gelap kami yang memiliki akses gratis. Selain itu, hanya anggota dengan bakat luar biasa, atau mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi sekte gelap kami, yang diizinkan untuk berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Energi gelap dan hukum gelap tingkat lanjut yang ditemukan di sini sangat bermanfaat bagi anggota sekte gelap kami. Berkultivasi di sini dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Jawab Lu Dandan. Sementara itu, Lu Dandan dan Ye Tianfei sedang turun ke dasar danau. Kemanapun Lu Dandan mencapai, air danau yang gelap gulita otomatis terbelah membentuk jalur, memungkinkan Lu Dandan dan Ye Tianfei turun tanpa hambatan. Apa itu? Sepertinya herba gelap. Ye Tianfei tiba-tiba melihat rumput air hitam mengambang tak jauh dari mereka. Sebagai seorang alkemis tingkat master, sekilas ia bisa tahu bahwa itu sebenarnya herba berkualitas tinggi. Ini herba yang tumbuh di kolam naga hitam. Kau bisa memetiknya jika membutuhkannya. Kata Lu Dandan kepada Ye Tianfei. Dengan jentikan jarinya, air danau di depannya langsung terbelah. Ye Tianfei melangkah maju, dengan cepat meraih herba itu. Ia merasakannya dan menyadari bahwa itu memang herba berkualitas tinggi. Jenis herba gelap ini sangat langka di dunia luar, hampir mustahil untuk dibeli bahkan dengan sumber daya yang paling terbatas sekalipun. Ye Tianfei segera memetik beberapa tumbuhan air hitam. Kemudian, Lu Dandan dan Ye Tianfei melanjutkan perjalanan mereka menuju dasar danau. Saat mereka turun, Ye Tianfei terus melihat tanaman obat yang tumbuh di air. Tentu saja, semuanya adalah tumbuhan gelap, dan Ye Tianfei tanpa basa-basi memetik setiap tanaman yang ditemuinya. Apa itu? Tiba-tiba, Ye Tianfei melihat puluhan bayi hitam mengambang di air di dekatnya.
Bayi-bayi ini menyerupai bayi manusia yang baru lahir, tetapi badan mereka sehitam tinta, seukuran labu. Puluhan bayi hitam itu tenggelam dan mengapung di air hitam, menyatu dengan sempurna. Hanya seorang ahli jiwa yang kuat seperti Ye Tianfei yang dapat langsung melihat mereka. Ini pasti buah bayi gelap, buah istimewa yang tumbuh di air. Melihat bayi-bayi hitam pekat itu, Lu Dandan tampak terkejut. Bayi-bayi gelap ini adalah ciri khas kolam naga gelap. Mereka jarang muncul dalam keadaan normal, jadi jarang sekali melihat mereka begitu masuk. Aku tak pernah membayangkan kita akan benar-benar berkesempatan melihatnya. Kata Lu Dandan. Aku mengerti. Nona Lu, lihatlah postur bayi-bayi gelap saat ini. Mereka tampak sedikit membungkuk ke arahmu. Aku merasa mereka sedang memberi penghormatan kepada hati gelap di dalam dirimu. Ye Tianfei melirik bayi-bayi hitam itu dan menyadari bahwa mereka tampak memuja Lu Dandan, jadi ia pun berbicara. Kau masuk akal. Mereka memang tampak memujaku. Mereka mungkin memuja hati gelap di dalam diriku. Lu Dandan mendengarkan kata-kata Ye Tianfei dan segera memeriksa bayi-bayi gelap, mendapati bahwa semuanya persis seperti yang ia prediksi. Mungkinkah bayi-bayi gelap ini telah memperoleh kesadaran mereka sendiri? Jika demikian, mereka akan seperti makhluk hidup. Kata Ye Tianfei. Bukan, buah bayi gelap ini adalah sejenis ramuan obat gelap, yang secara alami sangat langka dan berharga. Jika kau menginginkannya, ambillah satu atau dua. Lagi pula, kau adalah dermawan agung sekte gelap kami, yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte kami, dan karenanya pantas menerima buah bayi gelap. Lu Dandan berpikir sejenak sebelum berbicara kepada Ye Tianfei. Tentu saja, ada alasan lain yang tidak ia sebutkan, ikatan antara dirinya dan Ye Tianfei. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Mendengar kata-kata Lu Dandan, Ye Tianfei segera mendekati buah bayi gelap. Lu Dandan menunjuk, dan air hitam pekat itu otomatis terbelah. Ye Tianfei berjalan ke arah buah bayi gelap dan mengambil dua di antaranya. Aku membayangkan buah bayi gelap ini tidak akan mudah direbut dalam keadaan normal, tetapi dengan Nona Lu, sang penguasa kegelapan, di sini, dan hati kegelapannya yang menekannya, kau dapat merebutnya dengan begitu mudah. Hun Lao berspekulasi. Masuk akal. Ye Tianfei mengangguk, lalu mengambil dua buah bayi gelap lagi. Hanya 4, kata Ye Tianfei, meraih 4 buah bayi gelap dan tidak melanjutkan mengambil yang lainnya. Ia menyegel 3 buah bayi gelap dan menyimpannya, lalu melanjutkan turun bersama Lu Dandan. Tiba-tiba, saat mereka mencapai kedalaman tertentu, air gelap di sekitarnya mulai bergolak hebat. Sepertinya ada sesuatu yang datang. Hati-hati, Hun Lao memperingatkan. Begitu Hun Lao selesai berbicara, sosok-sosok dengan berbagai bentuk muncul di perairan sekitarnya. Beberapa sebesar gunung, yang lain sekecil jari. Ini semua makhluk gelap yang menghuni kolam naga gelap. Hun Lao menyampaikan telepati kepada Ye Tianfei. Ya, ini makhluk gelap. Ye Tianfei mengangguk, menyadari bahwa setiap sosok memancarkan energi gelap yang kuat. Tak lama kemudian, danau yang mengelilingi Ye Tianfei dan Lu Dandan dipenuhi dengan banyak makhluk gelap, masing-masing memancarkan aura energi gelap yang kuat. Ye Tianfei melihat beberapa naga hitam memancarkan aura dingin. Nona Lu, makhluk-makhluk ini sepertinya sedang mengamati Anda. Ye Tianfei memperhatikan beberapa makhluk gelap, mata mereka tajam dengan tatapan dingin bak binatang, menatap Lu Dandan. Jangan khawatir, dengan hati gelap di sini, mereka tidak akan berani bertindak gegabah, karena ia mampu menekan semua makhluk gelap. Kata Lu Dandan kepada Ye Tianfei. Meskipun demikian, baik Lu Dandan maupun Ye Tianfei siap menyerang kapan saja. Banyak makhluk gelap melayang-layang di perairan gelap gulita, mengamatinya. Makhluk-makhluk gelap ini tampaknya mengabaikan Ye Tianfei. Lagi pula, Ye Tianfei hanyalah makhluk surgawi, dan energi yang dipancarkannya hanya sebatas makhluk surgawi. Oleh karena itu, makhluk-makhluk gelap ini memilih untuk mengabaikannya, memfokuskan perhatian utama mereka pada Lu Dandan. Dengan suara keras, Lu Dandan mengaktifkan hati gelap di dalam dirinya. Sebuah hati hitam perlahan muncul, melepaskan semburan energi gelap dan rantai prinsip-prinsip hitam. Rantai prinsip-prinsip Dao ini terus-menerus menggeliat di sekitar Lu Dandan, menghasilkan suara gemerisik. Setelah melihat jantung kegelapan terwujud, berbagai makhluk gelap di perairan sekitarnya tampak mundur menjauh, meskipun mereka terus mengamati Lu Dandan. Naga-naga hitam, khususnya, memancarkan aura mengintimidasi, samar-samar tampak sengaja memprovokasi Lu Dandan. Meskipun aku memiliki jantung kegelapan,
Aku baru saja mendapatkannya, dan aku belum sepenuhnya menyatu dengannya. Oleh karena itu, makhluk-makhluk gelap di kolam naga kegelapan tampaknya tidak sepenuhnya mengenaliku. Mereka datang untuk memberi penghormatan kepada jantung kegelapan, tetapi melihatnya di dalam diriku, mereka menjadi curiga. Beberapa bahkan mencoba merebutnya. Jelas Lu dandan kepada Ye Tianfei. Jadi begitulah, Ye Tianfei tiba-tiba menyadari. Bersambung. Demikianlah part 403 dari novel 9 Sutra Matahari. Nantikan part 04 dan part selanjutnya tetap bersama dengan Suara Serak Channel.